Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? I'm fine. Great, Pak. Okay, nice to meet you this morning. Oke, Nice to baik. meet you. Iya, thank you. Baik, saya panggilnya adik-adik saja ya, karena ini kelihatan masih muda-muda, pakai banget lagi. Iya, seumur-umuran dengan anak saya ini kayaknya ini ya. Iya, malahan ada masih lebih tua anak saya kayaknya. Baik, adik-adik peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 9 Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang tergabung dalam kelompok 5 atau kelompok 1 di Angkatan 9, ketemu kita di pembelajaran agenda 1 pada pelatihan dasar CPNS ini. Nah, seperti yang adik-adik ketahui bahwa pembelajaran atau materi yang ada di pelatihan dasar CPNS ini itu terbagi atas 4 agenda. Ya, jadi agenda 1, agenda 2, dan 3 sampai dengan agenda keempat. Dan hari ini itu merupakan pertemuan pertama kita, pertemuan pertama adik-adik di pembelajaran daring, di pembelajaran e-learning. Ya, sebelumnya adik-adik sudah melalui tahapan pembelajaran self learning atau pembelajaran mandiri melalui MOOC ya. Oke. Nah, pembelajaran kita untuk pelatihan dasar CPNS ini itu ada 4 jenis pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran mandiri atau self learning yang di MOOC. Kemudian kedua itu pembelajaran daring atau pembelajaran e-learning. Kemudian yang ketiga klasikal, dan yang keempat itu aktualisasi dulu, aktualisasi baru klasikal, klasikalnya terakhir. Ya, jadi adik-adik sudah melalui tahapan pertama, sekarang masuk ke tahapan kedua di pembelajaran e-learning. Di mana pembelajaran e-learning ini nanti adik-adik akan melakukan pembelajaran kurang lebih selama 22 hari kalau tidak salah, dimulai dari hari ini. Bukan 22 hari ya. Ada di LMS Kolabjar itu, ya. Oke. Nah, untuk pembelajaran e-learning ini nanti adik-adik dibagi per kelompok. Jadi satu satu angkatan dibagi atas 4 kelompok. Nah, kalian yang tergabung dalam kelompok 1 di agenda 1 nanti saya akan yang menjadi fasilitator akan menjadi tutornya. Ya. Nah, pembelajaran e-learning itu sendiri itu terdiri dari 2 jenis pembelajaran. Yang pertama itu pembelajaran sinkronus dan yang kedua pembelajaran asinkronus. Pembelajaran sinkronus itu pembelajaran yang dilaksanakan dengan tatap muka secara virtual atau virtual classroom. Ya, itu pembelajaran sinkronus. Kemudian pembelajaran asinkronus itu pembelajaran yang tidak ada tatap mukanya. Oke. Untuk materi kita di pembelajaran agenda 1 ini, jadi selama 3 hari ke depan, starting from today, Friday, Saturday, and Monday, nanti saya akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda 1, baik yang sinkronus maupun asinkronus. Untuk sinkronus, kita ada 2 kali meeting. Oke, yang meeting pertama hari ini itu selama 2 jam pelatihan, dan nanti on Monday, next Monday, adik-adik ketemu lagi dengan saya di pembelajaran sinkronus itu selama 3 jam pelatihan. 1 jam pelatihan itu 45 menit. So, pertemuan kita hari ini 2 jam pelatihan atau 2 JP kurang lebih 2 kali 45 menit. We start at 8 o'clock. Insya Allah nanti we end or we finish at 9:30. Ya, itu. Kemudian setelah itu adik-adik akan melanjutkan dengan pembelajaran asinkronus. Di mana pembelajaran asinkronus? Ya, di mana pembelajaran asinkronus itu adik-adik akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh tutor. Ya, tutor akan memberikan tugas-tugas yang harus ada dikerjakan selama pembelajaran asinkronus. Oke, itu pengantar dari saya. Ya, itu pengantar dari saya. Kemudian sedikit perkenalan, itu di itu ada nama saya, itu ada nama saya Alam Sahril. Ya, biasanya di Latsar itu saya dipanggilnya Coach Ariel ya. Coach Ariel. Ariel itu bukan ini, Ariel itu singkatan. Alam Sahril, A-nya di depan, Rilnya di belakang gitu.
Oke, itu ya. Jadi bukan bukan gaya-gayaan. Dan kebetulan tadi pagi juga adik-adik sudah mendengarkan lagunya Ariel ya, saudaranya saya ya. Iya, tadi saya sempat share lagu-lagu juga ya. Oke, baik. Nah, adik-adik untuk perkenalan adik-adik kita sambil jalan saja. Kita sambil jalan saja. Nanti silakan kalau ada yang mau berpendapat, memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk pertama kalinya. Oke, baik. So far, you have any question about this before I continue to the material? Ada pertanyaan? No? Iya, oke. Baik, adik-adik kita pakai bahasa Inggris sedikit ya, karena saya basicnya S1, S2 itu bahasa Inggris. Iya. Jadi kalau ada yang dari Unsri, kita satu alma mater. Saya S1, S2-nya dari Unsri, dan S3-nya saya satu alma mater dengan yang dari Unip. Iya, S3-nya saya di Unip, di FKIP, di FKIP Unip ya. Oke, tapi saya tidak mengambil bahasa Inggris S3-nya. Saya mengambil administrasi pendidikan, manajemen administrasi pendidikan. Iya. Oke, baik. No question? No. Oke. Nanti sambil jalan aja ya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan, you have any question or you have something to say, please raise your hand. Ya, tinggal raise hand saja. Tapi raise hand-nya yang pakai fitur ya, yang pakai fitur ini ya. Jangan raise-nya gini. Gitu. Memang kalian mau ditangkap raise-nya gini ya. Oke, jadi raise-nya menggunakan fitur raise hand. Kayaknya kalau adik-adik di era yang adik di Gen Z ini ya, nih kayak gini ya. Nggak usah dikasih tahu lagi lah ya. Oke, karena kayak saya lihat semuanya adik-adik ini berasal dari kaum milenial ya. Angkatan 2000-an. Angkatan 2000-an itu Gen Z namanya. Gen milenial. Kalau saya itu dari gen kolonial. Iya dari setelah masa kolonial saya dilahirkan. Oke, baik. Jadi mungkin agak sedikit apa ya, agak sedikit gaptek lah dengan yang namanya teknologi itu ya. Jadi harap maklum kalau mungkin tampilan saya kurang maksimal atau tampilan saya yang kurang maksimal atau apa ya harap dimaklumi. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, izin saya share screen. Gimana? Is it clear? Can you see the screen? Yes, I Kelihatan, can Pak. see. Sudah, Pak. Okay. Okay. Wait a minute. I make it bigger. Saya besarkan dulu ya. Ya, saya besarkan. Karena kalau yang besar itu yang jelas kelihatan. Kayak Dari Gustian itu jelas sekali dari sini ya. Iya, mungkin karena badannya besar ya, Ger ya. Dari ya. Iya. Oke, baik. Nah, pembelajaran kita itu agenda satu. Nama agenda satunya adalah sikap perilaku bela negara. Ya, sebelum saya masuk ke materi, sedikit saya tanyakan dulu. Tadi saya katakan bahwa kalian ada 4 agenda ya, dan kalian sudah belajar di MOC. Kalau agenda satu itu namanya sikap perilaku bela negara. What about second agenda? What is it called? Apa namanya? Agenda kedua. Someone can say? Apa nama agenda kedua? Ada yang tahu? Loh, kan udah belajar kalian di MOC. Emang di MOC kalian belajar apa? Buka apa? Izin Pak untuk agenda 2 tentang berakhlak Pak. Berakhlak. Iya, nama agendanya apa? Itu materinya, Ria. Nilai-nilai dasar PNS ya Pak. Good. Oke, good. Jadi yang agenda kedua itu namanya nilai-nilai dasar PNS. Nah, yang disebut Ria tadi itu materinya yang disebut dengan core value ASN. Nah, core value ASN itu disingkat berakhlak ya. Penjelasan lebih rinci berakhlak nanti hari Selasa ya kalian masuk agenda 2 ya. Oke. Kalau saya jelaskan di sini nanti tutor yang agenda 2 marah nanti dengan saya. Wah, ini mengambil jatah saya ini ya. Oke. Kemudian agenda ketiga apa? Nama agendanya. Panjang itu nama agendanya itu. Kalau kita lihat kayaknya dari Kepayang ke Bengkulu panjangnya itu.
Saking panjangnya itu. Apa Pak, nama agenda ketiga? izin Pak, kedudukan PNS, Hmm? kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Itu yang lama. Yang baru apa? Izin Pak, Apa Der? kemampuan kecakapan di digital dasar pada perspektif literasi digital smart ASN Pak ya. Oh, itu materinya Der. Oh materinya Pak ya. Iya, nama agendanya. Tadi kan si Afifa tadi menyebutkan kalau nama materi untuk nama agenda kedua itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil. Nah, kalau nama agenda tiga apa? Tadi udah benar tadi si Dwi, tadi tinggal ujungnya saja. Ada perubahan di ujungnya, Wi. Kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart government berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Panjang ya? Iya Oke. Pak. Dan agenda keempat apa? Nama agendanya. Satu kata. Diawali huruf H. Habituasi Pak. Habituasi. Habituasi. That's right. Nama agendanya habituasi. Nama mata pelatihannya nama mata Aktualisasi. aktualisasi. That's right. I'm glad ya. I'm glad teaching this class ya. Saya senang mengajar di kelompok ini ya. Orangnya pinter-pinter. Ya, sesuai lah kalau jadi dosen ya. Oke, baik. Nah, pembelajaran kita di agenda satu sikap perilaku bela negara for today untuk sinkronus hari ini ya desain pembelajaran kita ada dua. Yang pertama itu overview agenda satu, kemudian yang kedua penjelasan tugas asinkronus di agenda satu. Ya, jadi dua. Ada dua kegiatan kita pagi ini, ya. Oke. Baik, tapi nanti tidak menutup kemungkinan di sela-sela saya overview agenda satu ataupun penjelasan tugas asinkronus, you may ask something or you may give your statement kalau boleh. Kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mau sampaikan, silakan saja. Ya, oke. Baik, kita mulai ya. Jadi agenda pertama ini adalah sikap perilaku bela negara. Nah, adik-adik, apa amanah yang dibawa oleh agenda satu ini? Nah, jadi agenda satu ini adik-adik membekali adik-adik selaku peserta Latsar CPNS tentang pemahaman akan WASBANG. Pemahaman akan WASBANG, wawasan kebangsaan. Di mana pemahamannya itu, pemahaman akan WASBANG itu dilakukan melalui pemaknaan nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara. Jadi nilai-nilai bela negara itu ada 5, adik-adik. Nanti kita jelaskan ya. Nilai-nilai bela negara itu ada 5. Yang diharapkan nanti peserta itu bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara dalam kesiapsiagaan yang mencerminkan sehat jasmani dan rohani. Nah, dengan kesiapsiagaan bela negara ini, kita siap menghadapi isu-isu kontemporer yang muncul di negara kita saat ini, yang ada di negara kita saat ini, ya, dalam rangka tugas jabatan kita sebagai PNS yang profesional. Oke, itu ya amanah dari agenda satu. Ya. Kemudian, apa yang diharapkan dari hasil belajar? Maka setelah kita mengikuti pembelajaran agenda satu ini, diharapkan adik-adik bisa menunjukkan sikap perilaku bela negara. Jadi, tujuan dari pembelajaran kita agenda satu ini, itu tujuannya lama. Artinya jangka panjang. Ya, jangka panjang baru tercapai. Karena yang itu adalah bagaimana kalian menunjukkan sikap perilaku bela negara. Tidak serta-merta begitu sudah belajar ini langsung gitu ya. Oke, ya. Jadi nanti akan kelihatan pada saat aktualisasi kalian akan menerapkan nilai-nilai bela negara ini. Oke, pada saat habituasi, nah di masa habituasi. Materi kita ada 3. Yang pertama wawasan kebangsaan, analisis sistem kontemporer, dan yang ketiga itu kesiapsiagaan bela negara. Ya, materi kita ada 3, wawasan kebangsaan, analisis sistem kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, materi 3 ini ada di modul. Ada di modul yang kalian baca pada saat belajar mandiri. MOOC, melalui MOOC. Sudah dibaca belum modulnya? Pertanyaan awalnya sudah dilihat belum modulnya? Gitu. Sudah dibuka belum? Sudah dibaca belum? Nah, sudah dipahami belum? Belum. Iya, sambil jalan saja ya.
Ya, ada yang ngeprint enggak modulnya? Modulnya ada yang di-print enggak yang diambil dari MOC itu? Enggak ada ya? Ya, baguslah. Jadi paperless gitu ya. Oke, tapi kalau ada yang ngeprint, ya ini tips dari coach biar kalian paham. Coba nanti dibakar, abunya dibikin kopi, diminum. Ya, ya modulnya dibakar. Nah, abunya, arangnya itu dijadiin kopi, kemudian diminum ya. Ya, ditanggung kalian akan mabuk. Ya, bukan bukan paham malahan mabuk ya. Oke, baik. Jadi ada 3 modul. Jadi ada tiga modul. Baik, kita mulai dari materi pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita lihat pengertian secara letterlexnya ya. Nah, jadi wawasan kebangsaan itu kalau kita lihat istilah katanya itu mawas, mawas ya, mawas. Kalau mawas itu berhubungan dengan indera apa? Ada yang tahu? Berhubungan dengan indera apa? Kan kita ada 5 panca indera nih. Indera apa? Ada yang tahu? Mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Itu apa? Berhubungan dengan mata. Betul kan? Nah, mawas itu berhubungan dengan mata. Mengawasi. Ada enggak mengawasi pakai telinga? Saya mengawasi loh. Pengawas kita gini gitu. Nggak ada ya? Atau mengawasi pakai kulit. Nah, tapi dia mengawasi menggunakan mata. Maksudnya apa? Wawasan kebangsaan itu cara pandang. Gitu ya, cara pandang karena dia menggunakan panca indera mata. Cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi bagaimana kita, wawasan kebangsaan yang ada dalam diri kita, bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang bangsa Indonesia ini sebagai suatu kesatuan. Gitu ya, bagaimana kita memandang bangsa Indonesia ini sebagai satu kesatuan yang mana dilandasi pada jati diri bangsa Indonesia dan karena terhadap sistem nasional. Oke, yang kita itu adalah jati diri kita, jati diri bangsa kita. Apa sih jati diri bangsa kita ini? Nah, gitu ya. Bangsa Indonesia ini bangsa yang bagaimana sih? Nah, seperti itu. Oke, ya sumber dari pemahaman terhadap wawasan kebangsaan ini itu adalah Pancasila, Undang-Undang NKRI tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI itu sendiri. Bagaimana kita memandang negara NKRI itu sebagai satu kesatuan? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita berbangsa dan bernegara ini dilandasi pada 4 konsensus dasar, ya, atau 4 dasar lah gitu ya, 4 dasar lah, prinsip dasar ya kita berbangsa dan bernegara ini. Yang pertama, number 1 is Pancasila. Pancasila. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi tindakan kita, ya, gerak-gerik kita selaku warga negara itu didasarkan kepada Pancasila atau merupakan pengamalan dari sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Kalau kita tahu bahwa Pancasila itu ada 5, sila itu dasar, artinya ada 5 nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, gitu. Apa yang pertama? Ketuhanan Ketuhanan. yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Maha Esa. Esa. Nilai ketuhanan. Nilai kedua, Kemanusiaan Kemanusiaan yang adil Kemanusiaan dan yang adil dan beradab. di situ beradab. ada nilai kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya. Jadi ada 5. Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai Nilai kerakyatan, dan kerakyatan, nilai kesatuan, kesatuan. keadilan. Jadi tindak tanduk kita didasari kepada merupakan pengimplementasian dari kelima nilai itu. Ya. Oke. Baik. Kemudian konsensus yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini adalah yang mengatur sistem nasional kita. Bagaimana sistem pemerintahan kita, bagaimana mengelola suatu bangsa, bagaimana kita berbangsa dan bernegara, sistemnya itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Di mana di undang-undang itu sudah diatur ya bagaimana kita berbangsa dan bernegara, apa hak dan kewajiban kita ada di Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar itu diturunkan baru yang penjelasan lebih rincinya. Jadi secara umum itu ada di Undang-Undang Dasar.
Nah, Undang-Undang Dasar ini terdiri dari pembukaan, gitu ya, batang tubuh dan penutup. Nah, di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu terdapat tujuan bangsa Indonesia. Tujuan kita sebagai bangsa Indonesia, tujuan berbangsa dan bernegara. Apa sih tujuan bangsa Indonesia? Ada yang bisa Melindungi memberikan? segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Terus, apalagi Bukan Hen? Coba kenalkan diri dulu mewujudkan. Hen. Kenalkan diri dulu Hen. Namanya Hen. Baik Nama Pak, siapa? terima kasih. Kenalkan saya Enia Pratiani, saya dari Universitas Sriwijaya, Prodi? di mana ada program studi manajemen Pak, Oh, di Fakultas Ekonomi ya? Fakultas Ekonomi ya. Ya, lanjut. Di mana dalam pembukaan undang-undang itu ada tujuan yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan Lindungi ya. kesejahteraan umum, mencerdaskan Iya. kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke, jadi secara garis besar ada 4 ya Hen ya? Ada Ya, Pak. 4. Oke. Hen, waktu Hen sekolah dulu SD, SMP, kalau upacara ya yang jadi petugas pembaca pembukaan ya Hen ya? Iya, sering juga Pak, sering juga jadi pemimpin, Ya. pernah juga Pantesan jadi hafal. pengundang. Iya, pantesan hafal. Biasanya kalau hafal pembukaan itu kan udah sering pernah jadi Iya, petugas gitu kan? iya Pak. Iya. Oke. Ya, jadi itu benar sekali apa yang dikatakan Hen itu. Jadi apa yang pertama tadi Hen? Apa yang pertama tadi? Melindungi segenap bangsa Indonesia Mengelup dan segenap seluruh bangsa tumpah Indonesia, darah Indonesia, bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan memajukan umum, kesejahteraan umum, mencerdaskan mencerdaskan kehidupan kehidupan bangsa, bangsa, dan ikut serta dan dalam ikut melaksanakan ketertiban ketertiban dunia. dunia. Oke, jadi ada 4. Keempat, ya. Nah, yang ketiga, itulah yang kalian lakukan, itulah yang saya lakukan sekarang ini. Itu dalam rangka mencapai tujuan yang ketiga. Apa yang ketiga tadi? Mencerdaskan kehidupan Mencerdaskan bangsa. kehidupan bangsa. Tuh, mencerdaskan kehidupan Bangsa. 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 Jangan ditambah T ya. Jangan mencerdaskan kehidupan bangsa T gitu, jangan ya. Ya. Ini ya, mau ngajar dulu misalnya. Saya mau ngajar dulu nih ada kelas nih. Mau ngajar apa? Mencerdaskan anak bangsa T gitu. Enggak ada T-nya ya. Ya. Oke. Jadi betul sekali. Jadi yang kita lakukan ini itu yang saya lakukan, yang kalian lakukan ya dalam profesi kita itu adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana kita menjadikan bangsa ini bangsa yang cerdas ya. Jadikan warga negara kita menjadi warga negara yang cerdas. Oke, baik. Nah itu ya. Nah di batang tubuh ada yang mengatur itu. Misalnya apa sih hak dan kewajiban kita. Tadi kan itu ada. Ya. Kemudian bagaimana politik kita. Bagaimana kita musyawarah dan sebagainya itu ada. Termasuk juga kehidupan beragama juga ada di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Kemudian yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Ini jadikan konsensus. Nah, kenapa? Karena bangsa Indonesia ini dia bukan bangsa yang homogen. Betul ya? Bukan bangsa yang homogen. Artinya apa? Dia berbeda-beda, ada Tetap perbedaan. satu. Iya, ada perbedaan. Perbedaan dari suku, dari agama, dari ras. Jadi kita ini berbeda. Kita ini bangsa Indonesia ini warga negaranya itu berbeda. Warga negara. Nah, kita jangan jadikan perbedaan itu sebagai suatu perpecahan, tapi itu sebagai suatu persatuan. Nah, bagaimana kita menjadikan perbedaan itu menjadi suatu kesatuan, bukan sebagai perbedaan. Oleh karena itu, ini dijadikan konsep dasar dalam berbangsa dan bernegara. Kita terdiri dari Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, jadi berdasarkan suku, ada suku bangsa berbeda, agama yang berbeda dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu NKRI. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu tadi. Jadi, kalau kita hubungkan dengan yang ketiga tadi, nah kita ini ada suatu kesatuan, suatu kesatuan. Sesuai dan ini juga yang diamanahkan oleh Undang-Undang ASN, ya, yang mengatakan bahwa satu peran dan fungsi ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ada kan? Ada 3 itu ya. Nah, yang ada salah satunya itu perekat dan pemersatu bangsa. Kita yang mempersatukan bangsa, bukan malahan kita yang memecah belah bangsa. Ya, oke, baik. Itu konsensus
dasar wawasan kebangsaan. Lanjut kita ke bela negara. Ya, bela negara. Apa sih bela negara itu? Nah, bela negara itu merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan. Ya. Jadi bela negara itu diwujudkan dengan tekad, dengan sikap, dengan perilaku, juga dengan tindakan. Perwujudannya, perwujudan bela negara itu. Ya, baik yang dilakukan oleh pribadi atau individual maupun secara kolektif, maupun secara bersama-sama dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan dan keselamatan bangsa Indonesia. Nah, jadi bagaimana kita menunjukkan bahwa kita ini misalnya secara pribadi, secara personal kita ikut serta menjaga kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan menjaga keselamatan bangsa dan negara. Itulah yang kita tunjukkan, nilai bela negara itulah. Ya, nilai bela negara itu yang harus kita tunjukkan. Oke. Nah, nilai bela negara ini ada juga yang mendefinisikan secara ringkas. Oke, bahwa bela negara itu adalah sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tadi kalau kita kembalikan tekad, sikap, perilaku, tindakan, itu kan, nah itu dasarnya adalah kecintaan kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itulah makanya kita ada materi di Latsar ini, bagaimana seorang PNS itu menunjukkan bahwa dia cinta kepada negaranya. Mereka sekarang sudah jadi PNS ya, ASN ya. Jadi bagaimana seorang ASN itu menunjukkan rasa kecintanya kepada bangsa dan negara. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, bela negara ini ada 5 adik-adik. Ada 5 nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama itu cinta tanah air, ya, rasa cinta kepada kita kepada tanah air. Kemudian kita memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu yang kedua. Kesadaran terhadap keadaan berbangsa dan bernegara. Nah, yang ketiga ini kita menunjukkan loyalitas kita. Kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Pancasila. Jadi perilaku, tindakan kita itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dan yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke, ya. Jadi kita menunjukkan bahwa kita rela berkorban kepada bangsa dan negara. Oke, di atas kepentingan kita pribadi. Dan yang keempat, yang kelima itu kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara itu, orang yang memiliki nilai bela negara itu ditunjukkan salah satunya dengan dia memiliki kemampuan awal bela negara. Dia memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, masing-masing nilai ini itu ada indikatornya. Itu ada indikatornya. Mari kita lihat satu persatu. Nilai negara, bela negara yang pertama adalah cinta tanah air tadi ya. Cinta tanah air ya? Mana tadi yang pertama tadi? Oh ya, cinta tanah air. Ya. Nah, indikatornya itu ada 6. Yang pertama, menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Kemudian, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Menjaga nama bangsa dan negara. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Keenam indikator ini kita tunjukkan dalam tingkah laku kita. Atau dalam aksi, dalam tingkah laku kita, dalam perilaku kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Oke. Pertanyaan saya. Oke, silakan nanti raise hand siapa yang bisa menjawab ya. Oke, untuk semuanya ini. Coba kalian sebutkan yang sudah pernah kalian lakukan yang menurut kalian itu merupakan perwujudan salah satu indikator dari nilai bela negara cinta tanah air. Silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Ya, silakan Ria, kenalkan diri dulu Ria ya. Masih close mic, open mic. Iya. Oke, maaf Coach. Izin Coach, Okay. nama saya Ria Thalia. Saya dari Unit Kerja Universitas Sriwijaya, Fakultas Kedokteran,
prodi psikologi. Oh, psikologi. Oke, oke. Ya, Ya, lanjut Ria. ya, Ria yang mana? Yang pernah Ria lakukan? ya, Yang pernah untuk Ria... saya yang pernah saya lakukan adalah bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Seperti saya menggunakan tas, kemudian baju yang merupakan hasil produk Indonesia, yaitu produk lokal. Seperti tas misalnya, yaitu produk lokal, seperti namanya brandnya itu adalah Hey Lokal, seperti itu, Pak. Oke. Oke, jadi Ria mengatakan bahwa Ria sudah mewujudkan indikator bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia yang merupakan perwujudan nilai bela negara yang ada dalam diri Ria Thalia. Apa Ya, aksi nyatanya? Nah, aksi nyatanya katanya dia menggunakan produk-produk lokal yang murni hasil karya anak bangsa. Ya, contohnya betul, tadi katanya ada tas, dia tidak bangga menggunakan tas kremes, ada kan tas kremes ya, ya yang betul, branded itu ya, ya. ya. Tapi kalau kita bangga menggunakan produk-produk tas-tas yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Tadi ada menyebutkan namanya apa tadi ya? Bukan Hey kremes tadi ya. Lokal, Coach. Oke, dan itu produksi dari mana itu ya? Dari Jakarta, Jakarta, Coach, khususnya itu di Depok. Oh ya di Depok, ada di Depok ya. Atau Iya, misalnya menggunakan sepatu, kita tidak bangga menggunakan sepatu apa ya itu yang dari luar itu, tapi kita menggunakan misalnya sepatu buatan Cibaduyut, misalnya gitu ya, dia iya, ya. iya, Iya, kurang lebih seperti itu, Coach. iya menggunakan sepatu bikinan Cibaduyut itu merupakan produk lokal kita ya. Ya, Oke, siap. thank you Ria. Lanjut kita Terima kasih, Ahmad Fikri Coach. mungkin mau berpendapat, silakan Fik. Oke, Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Waalaikumsalam Pagi, Fikri. Prof. Kalau dari saya sendiri, izin itu mungkin salah satunya itu sama kayak Mbak Tia tadi ya, karena Hmm? memang produk lokal itu sekarang udah mampu bersaing tuh kalau menurut saya dengan produk luar, dan bahkan dari level harga sudah sangat ini ya, affordable gitu. Tapi kalau Hmm. misalnya ada satu lagi, karena saya suka olahraga ini, yang lagi Hmm. trending ini kan soal sepak bola ya. Itu kalau kami itu Oh, nonton sepak bola itu kalau sudah apa ya, eh meskipun beda klub, beda daerah, beda apa, kalau udah nonton beda pendapat adalah segi apa, kalau udah nonton bola itu jadi satu semua kami. Kalau udah oh nonton gitu. bola itu jadi satu semua, udah kayak ya teriakan itu udah kayak beda lah. Kalau misalnya Oke. orang Indonesia yang nyetak gol itu beda. Tapi kalau misalnya lagi di sosial media itu, jujur kalau saya nonton sepak bola, satu kalau misalnya lagi di sosial media, itu kalau misalnya ya ada sedikit-sedikit pergesekan orang-orang luar yang suka klaim-klaim budaya itu suka saya apa ya, saya kasih komentar gitu, tapi tetap menjaga jari juga dengan kalimat yang baik bahwa oh enggak itu punya negara saya. Pernah tuh saya begitu dulu, bro. Oke, baik. Thank you, Fikri. Jadi, walaupun dia merupakan apa kalau kalau dulu ada namanya apa ya? Boboto ya. Ada ya Jackmania gitu ya, Fik ya. Eh, begitu misalnya mengatasnamakan Indonesia, mereka tidak lagi terkotak-kotak itu ya, Fik ya. Hmm. Mereka satu kesatuan. Begitu misalnya tim Indonesia tampil, nah tidak ada lagi yang namanya Jackmania, tidak ada lagi yang namanya Boboto, tidak ada lagi yang namanya apa? Yang dari Surabaya itu Aremania Arema, apa itu? Arema. Aremania, iya, yang dari Malang gitu ya. Tidak ada lagi seperti itu. Nah, ya itu eh, itu menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Kalau kita lihat dari indikatornya, indikator yang mana itu, Pik? Kalau si Ria tadi kan indikator yang keenam tuh katanya bangga menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Pikri yang Pikri lakukan itu, nah, itu menjaga yang mana? Menunjukkan Poin indikator yang pertama. mana? Poin Poin pertama pertama dan ya. poin kedua bisa juga itu, Prof. Jadi jiwa raganya bangga sebagai bangsa Indonesia, dan kedua Oke, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Jadi ada oke. kombinasi dari dua poin itu menurut saya. Ada blended ya, Pik ya. Iya. Iya, ada percampuran. Oke, jadi bisa. Jadi bangga sebagai jiwa raganya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, jadi ketika Fikri dihubungkannya dengan cintanya dengan bola, ketika nonton bola ya itu tadi ya. Kita memberikan dukungan penuh gitu ya. Ya walaupun jadi penonton atau apa misalnya kan kita tidak berkontribusi secara material, mungkin kita memberikan dukungan moral lah gitu ya. Tapi kita menunjukkan bahwa kita bangga sebagai bangsa Indonesia.
Oke, thank you Ria, thank you Fikri. Oke. Nah, di sini ada yang dosen pertanian, ada yang dosen dari Fakultas Pertanian, ada. Saya Prof. Saya Oke, Coach, sorry. Coach. oke, Dwi Arianti di Unja ya, Pertanian Unja. Ya, Prodi ya, apa Dwi? ya Coach. Prodi apa? Prodi apa Dwi? Prodinya jurusannya agribisnis, prodinya penyuluhan dan komunikasi pertanian. Oke, agribisnis dan komunikasi pertanian. Nah, menurut Dwi, eh, kalau yang nomor satu itu ada hubungannya enggak dengan disiplin ilmu Dwi? Ya, Prof. Apa Wi? Yang pernah Dwi lakukan sehubungan dengan menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Ya. Gimana Dwi menunjukkan bahwa Dwi menjaga tanah dan pekarangan? Ya, izin Prof. Jadi kebetulan kalau saya kan asal dari Lampung. Nah, di Lampung itu saya berpartisipasi aktif dalam suatu lembaga di mana lembaga itu bergerak sebagai kegiatan sosial yang anggotanya adalah para penghafal Quran, seperti itu, Coach. Jadi para penghafal Al-Quran itu berasal dari daerah di Provinsi Lampung, di mana keadaan mereka itu kurang beruntung gitu, Prof. Sehingga mereka tidak sekolah formal dan mereka dikumpulkan untuk belajar Al-Quran gitu. Jadi saya karena basicnya pertanian, saya membantu dalam lembaga tersebut untuk pemanfaatan pekarangan di sekitar lembaga tersebut gitu. Nah, salah satunya dengan pemanfaatan pekarangan melalui penanaman sayur-sayuran organik, terus tumbuhan seperti itu, Prof. Coach. Oke. Sehingga pemanfaatan pekarangan tersebut akan menghasilkan sayuran-sayuran yang dimana untuk mendukung sumber daya mereka. Jadi mereka untuk kebutuhan sayuran setiap hari itu disuplai dari pekarangan yang ada di sekitar lembaga tersebut gitu, Prof. Itu salah satu kegiatannya. Oke, baik, menarik sekali, bagus sekali Dwi ya. Maaf ya, Jadi Prof, saya manggilnya Prof, semoga jadi doa. amin amin. Amin amin. Iya. Kalau di WI eh, Prof itu sama dengan guru besar ya. Kalau di Ya, WI suka itu namanya keceplosan. jenjang W utama. Ya, Kan WI, jenjang KW. Saya masih lektor kepala saya kalau di ya. ini. Semoga Iya. segera ya, Coach. Aduh, kayaknya si sombong lah gitu. Terganjal regulasi, Dwi. Ada Ya. regulasi mengatur bahwa untuk di tingkat 2 kabupaten kota kayak saya di Lubuk Linggau ini nggak bisa untuk ke guru besar kalau itu. Hmm. Karena tidak ada formasinya. Kami kan dari LAN kan yang mengaturnya itu kan lembaga riset negara. Oke, tapi mudah-mudahan ada kesempatan saya pindah ke kemana gitu ya. Jadi Ya. bisa ada kesempatan Amin. ada formasinya. Coach. Oke, thank you Dwi. Jadi apa yang Ya. dilakukan Dwi itu benar sekali. Ya, menjaga tanah dan pekarangan, salah satu yang dilakukan Dwi adalah memanfaatkan tanah dan pekarangan. Dalam arti kata, kalau itu dimanfaatkan, itu tidak dirusak kan Dwi ya. Iya, tidak dirusak, tidak dibiarkan dia gundul, tidak dibiarkan itu kan kerusakan tanah. Nah, dimanfaatkan. Nah, pemanfaatan itulah yang disebut dengan merupakan perwujudan dari cinta tanah air menjaga tanah dan pekarangan. Nah, gitu. Jadi memanfaatkan, kita manfaatkan. Di mana nanti seperti kata Dwi tadi hasilnya juga kembali ke kita kan Dwi ya, kembali ke kita seperti kembali ke yayasan kata Dwi tadi. Mereka bisa apa ya konsumsi sendiri apa ya sayuran tidak perlu lagi mungkin untuk membeli bisa diambil sendiri dari situ gitu ya. Nah itu makanya saya tanya biasanya kalau orang pertanian yang nomor satu itu nyambung sekali dia ya. Iya makanya baik Coach ya. irit. Oh, itu orang ekonomi, Wi. Kalau tapi Dwi agribisnis juga ya, ada hubungannya Agribisnis, ke Prof. iya, ada hubungannya ke irit-iritan Ekonomi gitu ya. pertanian. Iya, ekonomi pertanian. Kalau kalau jurusan saya kuliah dulu teman-teman saya namanya sosek kalau dulu. Oh, oke, Sosial. iya, Prof. Sekarang udah ganti nama, Coach. Iya, Hmm. dulu namanya sosek, Ya. ya, sosial ekonomi pertanian gitu ya. Eh, Oke, baik. Lanjut kita ya. Thank you Dwi ya. Kita lanjut kedua, itu nilai bela negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Bisa dibaca? Bisa ya? Oke, langsung saja ke pertanyaannya. Siapa yang bisa menyebutkan apa yang sudah pernah dilakukan sehubungan dengan perwujudan salah satu dari indikator ini? Silakan. Yuk, silakan. Ya, Ridwan. Silakan Ridwan. Nanti ke surga ajak kami ya Ya, baik, Ridwan. terima kasih. Ya, Coach. Kalau ke surga nanti ajak kami ya.
Oh ya, insya Allah. Ya, kami juga ingin melihat Amin. bintang di surga. Iya. Lanjutkan, lanjutkan. Ya, mohon izin coach dan teman-teman memberikan sedikit pendapat. Dari Kalau ini menurut kenalan saya, duluan, kenalan duluan. oh iya, Perkenalkan mohon duluan. maaf. Kan baru Eh, pertama ngomongnya, Ya, silakan. perkenalkan nama saya Ridwan Santoso, asal instansi dari Universitas Jambi. Walaupun Prodi? asalnya sebenarnya dari Lampung, ya, mungkin dari sama dengan Mbak Dwi Arianti. Program Hmm. studinya saya di Fakultas FKIP, jurusan IPS, di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mantep. Aduh, jadi ini dong saya. Nggak jadi buaya Enggak, berenang. saya masih belajar, Bro. Coach. Ya, mungkin Oke. kalau menurut saya di poin kedua ini, salah satunya Hmm. berperan aktif, saya aktif di kegiatan kemasyarakatan, salah satunya saat masih di kampung dulu ya aktif di Karang Taruna di kampung. Oke. Lalu yang kedua menjalankan hak dan kewajiban salah satunya pasti membayar pajak, Bro. Pajak minimal pajak kendaraan lah, Oke. minimal begitu. Lalu Oke. yang ke berpikir bersikap berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, ya saya Hmm. kira menyelesaikan studi tepat waktu, tidak eh, tidak melebihi aturan yang berlaku, misal seperti itu. Mungkin salah satu bentuk perilaku sederhananya seperti itu di kehidupan sehari-hari saja, Bro. Eh, Coach, mohon maaf. Terima kasih. Sekalian lawan yang keempat. Yang keempat apa? Ikut serta dalam pemilihan umum, oh ya pasti itu, pasti memilih, walaupun pilihan saya tentu rahasia ya, Coach. Oh iya. Oke. Kemudian yang terakhir apa, Wan? Yang terakhir berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Eh, apa ya? Saya kira Hmm. berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Hmm, sebentar bro, saya mungkin agak perlu menganalisis dulu Oke, karena yang tadi kira-kira sesuai. ya, karena tadi yang Ridwan jawab itu di luar ekspektasi saya tadi. Saya kira tadi Ridwan hanya menyebutkan satu indikator. Sudah dua, tiga, sekalianlah sekalian lima. Oke. Mohon maaf, Iya. coach. Jadi saya bukannya mendapatkan buy one get one, ini buy one get five jadinya. Iya. Saya hanya meminta satu jawaban, Ridwan memberikan lima indikator ya itu. Jadi buy one get five jadinya ya. Oke, baik. Nah, benar sekali. Yang pertama misalnya berpartisipasi aktif bermasyarakat kata Ridwan misalnya aktif di Karang Taruna atau aktif di organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan. Apa Karang Taruna? Mungkin ada semacam kalau misalnya orang-orang yang senang dengan lingkungan, mungkin ada organisasi komunitas, ya komunitas apa gitu ya. Oke, oke. Kemudian juga organisasi politik. Oke, di sini ada yang sudah ikut organisasi politik, profesi. Ada yang ikut organisasi profesi di sini? Kalau saya ikut organisasi namanya APWI, Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia. Nah, ada kartu anggotanya itu. Kalau kalian organisasi profesinya apa? Ada yang kalian tahu? AP 3KMI bro, kalau di pendidikan Pancasila bro. Ada ada ini ya itu gabungan guru-guru PPKN gitu ya Wan ya anggotanya. Ya, asosiasi untuk dosen-dosen di pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Prof. Oh se-Indonesia. dosen. Ya jadi itu namanya organisasi profesi kan. Oke. Tapi kalau untuk politik karena kita ASN-nya kita tidak diperbolehkan gitu ya untuk eh, masuk anggota politik gitu ya. Karena di Undang-Undang ASN dikatakan bahwa kita ini netralitas. Jadi tidak berpihak kepada salah satu paham politik tertentu. Ya, oke. Nah, jadi kalau kamu yang belum ASN kemarin itu sempat menjadi anggota parpol, buruan mengundurkan diri, resign. Ya, ya, karena kita khawatir juga sekarang ini ya, kemajuan IT ini ya. Orang bisa tahu apa yang terjadi 2014 yang lalu gitu. Ya kan, sudah 10 tahun tapi orang masih tahu ya. Misalnya ada akun Fufu Fafa gitu yang lagi sekarang kan. Jejak digitalnya itu gitu makanya ya. Ya, makanya ya kita antisipasi lah ya. Oke. Oke. Jadi buat oke, kemudian yang Ridwan katakan misalnya menjaga hak dan kewajiban, salah satunya membayar pajak kendaraan.
ya. Ridwan misalnya, Ridwan di Unja ya. Ya, di Unja misalnya, tapi kendaraannya misalnya masih Lampung kemarin ya. Ya, oke. Jadi kalau di kendaraan di Jambi itu platnya BH kan? Tahu kenapa BH? Karena di Jambi banyak hutan, makanya platnya Wah, BH. Kalau di Sumsel itu BG. Tahu BG? BG itu karena uang Palembang itu banyak gawe. Tanyalah dengan uang Palembang, siapa yang sudah di Palembang, yang di Palembang. Kalau ditanya nak kemana, ada gawe, nak kemana, ada gawe. Makanya plat kendaraannya BG, artinya banyak gawe. Oke, oke. Kalau Bengkulu BD. Kenapa BD? Karena di Bengkulu banyak durian. Kalau mau makan durian di Bengkulu tuh. Kalau kita ke Bengkulu di daerah Kepayang, Bengkulu Tengah, sudah turun gunung dari Kepayang mau ke Bengkulu itu, nah itu banyak batang-batang durian. Kalau lagi musim durian banyak orang jual durian di situ. Ya, oke. Siapa yang dari Unip nih? Pasti tahu yang dari Unip ya. Oke, itu ya. Kemudian berpikir bersikap berbaik terhadap bangsa dan negara. Oke, ya. Jadi contohnya dalam Tridharma perguruan tinggi yang ketiga apa yang ketiga? Pendidikan, penelitian, apa? Pendidikan yang ketiganya apa? Ya, Pengabdian. pengabdian. Pengabdian masyarakat. Kepengabdian itu kan termasuk yang kalian lakukan misalnya sebagai dosen melakukan pengabdian masyarakat misalnya dengan memberikan penyuluhan terhadap misalnya perangkat desa atau memberikan penyuluhan tentang pemilu misalnya atau memberikan apalah yang berhubungan dengan disiplin ilmu kalian yaitu sudah menerapkan nilai indikator ini berpikir bersikap berbeda bangsa dan negara. Ya, karena yang kalian beri penyuluhan itu kan juga bagian dari bangsa dan negara kita, juga warga negara bangsa warga negara Indonesia. Gitu kan? Oke. Oke, oke. Baik, kita lanjutkan. Indikator dari nilai ketiga ya. Tiga. Tadi kedua ya. Ya, ketiga setia kepada Pancasila. Ya, ada yang bisa memberikan contoh apa contohnya? Nah, kita buka dulu indikatornya. Iya. Ada yang bisa memberikan contoh. Ini tadi ya. Ya, apa contohnya? Yang pertama, indikator yang ketiga, keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus yakin bahwa nah, itu ada indikator-indikator. Ada yang bisa memberikan contoh perwujudan indikator yang sudah pernah kalian lakukan? Yang pernah kalian lakukan. Silakan. Boleh raise hand? Oke. Vika? Vika bisa ngomong Vika? Coba saya dengar suara Vika. Gimana Vika? Oke, Pak. Yang kedua Eh, Vika, coba. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Yang indikator yang kedua saja. Paling mudah kedua itu. mengamalkan ya, Pak ya. Ya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Vika Andini dari Universitas Bengkulu. Untuk Hmm? mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ini, hmm, yang pertama eh, tidak apa kita saling toleransi terhadap umat beragama apapun agamanya, Hmm. kemudian saling mendukung apapun kegiatannya ya eh, di masing-masing agamanya masing-masing dan tetap ikut serta di organisasi yang bersama-sama, misal di Dharma Wanita ya Pak, itu tidak Hmm. memandang agama, suku dan ras sebagainya itu. Kemudian yang Oke. kedua misalnya, Apa aja? Apa aja, Ping? Apa aja, oh Ping? oke Pak, Ya, jadi yang diceritakan Vika tadi itu pengamalan nilai apa? Kan tadi saya katakan ada 5 kan, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang mana? Nilai Tuhan. pertama, karena ya, nilai pertama bisa jadi ya Vika ya. iya Iya, Pak. yang pertama kita ya menjaga kerukunan umat beragama, tapi itu ke nilai ketiga kalau kita menjaga kerukunan. Nah, contohnya gini, misalnya kita ini Muslim misalnya, kita Muslim ya, bagi kita Muslim kita melaksanakan sholat 5 waktu, gitu kan? Bagi atau mengajak melaksanakan ajaran-ajaran agama kita, itu termasuk pengamalan nilai Pancasila pertama, gitu kan? Itu menandakan bahwa kita adalah makhluk yang punya Tuhan, bertuhan. Itu kan ada di sila pertama. Oke, ya. Oke, baik. Kemudian yang keempat, keempat apa kelima ini? Rela berkorban untuk bangsa dan negara.
Ada yang bisa memberikan contoh dari indikator ini? Ada 5 indikator di sini. Silakan. Ya, silakan si Afifa dulu ya, Pika ya. Silakan, Pipa. Baik, terima kasih Coach. Sebelumnya perkenalkan saya Afifah Amatullah dari Unja, dari Prodi. Prodi Kedokteran. Kalau untuk dari bela negara ini, kalau mungkin yang tentang rela berkorban gitu, mungkin salah satunya yang ini kan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Jadi keputusan untuk memilih untuk menjadi dosen setelah menjadi dokter spesialis, saya rasa ini adalah salah satu perwujudan dari nomor yang A ini. Karena kan biasanya kalau dokter spesialis itu jarang yang mau menjadi dosen lagi begitu dok, begitu coach. Maaf. Tapi kalau di saya memang sejak dulu itu memang sangat ingin ikut berkontribusi, memberikan pengajaran, memberikan bimbingan kepada mahasiswa dan calon-calon dokter lainnya agar bisa menunjukkan atau menjadi nanti dokter yang berbudi, yang memang memiliki akhlak gitu, dan maka mereka tuh memberikan pelayanan pada pasien itu bukan hanya sekedar pekerjaannya, namun memang sepenuh hati ingin memberikan pelayanan pada pasien. Jadi memang sudah berniat seperti itu, walaupun setelah menjadi dokter spesialis dan menjadi dosen lagi itu memang waktu tenaga itu sangat bertambah, untuk kegiatannya juga sangat tersita. Namun karena itu sebagai dalam bentuk rela berkorban untuk bangsa dan negara gitu, Coach. Oke, baik. Jadi yang pertama ya Viva ya dok ya, yang pertama ya. Jadi mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya. Oke, betul dok. Jadi kalau bedanya jadi dosen mungkin dengan dokter, kalau dokter mungkin ya hanya sebatas mungkin ya mengamalkan ilmu ya. Tapi kalau yang ini mengorbankan pikirannya, dia berpikir terus kalau dosen ini kan. Berpikir terus dia kan, bagaimana sih supaya mahasiswa saya ini bisa dengan mudah menangkap penjelasan saya. Bagaimana sih untuk mengembangkan media pembelajaran ketika saya mengajar itu kan. Jadi kita dituntut untuk berpikir terus ya, gitu. Iya. Iya, Coach. Ya, itu salah satunya. Nah, disitulah kita menunjukkan bahwa kita rela mengorbankan pikiran kita untuk kemajuan bangsa dan negara. Karena tadi, di awal tadi, kata Afifah, dia mau sebagai dosen ya untuk mewujudkan atau dalam rangka pencapaian tujuan yang disebutkan tadi. Siapa tadi yang pertama menyebutkan tadi ya? Menyebutkan tujuan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Gitu, ya. Oke, tapi ya pada prinsipnya sama ya, sama. Paling kalau yang kalau yang sebagai dokter mungkin yang keempat itu kali ya, Viva ya, lebih tepat ya. Iya, Gemar membantu benar-benar. sama kalian dokter, gemar membantu sama warga negara yang mengalami kesulitan. Itu bisa jadi ya. Iya, Oke. Coach. Tapi kalau sebagai dosen bisa juga masuk keempat. Jadi yang satu, yang keempat juga bisa ya, Viva ya. Ketika ada misalnya mahasiswa mengalami kesulitan, dia butuh pendampingan atau butuh untuk diskusi, ya kita berkorban ya, kita siap gitu. Oke, Vika mau ngomong tadi? Mau masih ke sini yang ini atau gimana, Vika? Oh ya Pak, untuk saya poin yang gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, jadi kami ada organisasi Kita Berbagi itu aktif di bulan Ramadan mendekati Lebaran, jadi kami membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan dan tetap menjaga privasi warga yang diberi bantuan ya. Bagus. Iya gitu Pak. Ya, ya seperti ini ya. Kalau seperti apa hadis atau apa itu yang mengatakan kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu itu ya. Ya, Vika ya. Iya, sama ya. Oke, baik. Jadi membantu mengalami kesulitan. Jadi benar Pika ya. Kadang-kadang menjelang Lebaran itu ada saja warga-warga yang mengalami kesulitan. Gimana sih mau Lebaran gitu kan? Persiapannya belum ada atau ya perlu lebih kebutuhannya bertambah dari yang sehari-hari. Nah, oke. Disitulah kata Vika apa ya organisasinya ya membantu dalam hal itu ya mengatasi kesulitan warga misalnya menjelang Lebaran. Oke, good example, Vika and Viva. Lanjut kita yang selanjutnya, memiliki kemampuan awal bela negara ini kata yang terakhir kayaknya ini ya. Oke, ada yang bisa memberikan contoh nilai indikator dari nilai memiliki kemampuan awal bela negara? Ada yang bisa memberikan contoh? Ya, silakan Ria. Gimana Ria? Masih close mic Ria. Iya. Oke, maaf lagi, Coach.
Iya, Nggak ada. kalau saya mungkin senantiasa memelihara jiwa dan raga di poin yang kedua. Jadi kan kita sebagai dosen ini memang kerjaannya padat, tapi kita juga harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan kesehatan. Jadi kita juga harus memperhatikan kesehatan kita, jiwa raga kita, misalnya rutin olahraga, kemudian memakan makanan yang sehat, dan lain sebagainya agar kesehatan kita juga dapat mendukung pekerjaan kita. Mungkin seperti itu, Coach. Oke, contohnya misalnya walaupun mungkin kesibukan dalam 1 minggu disempat-sempatkan untuk jogging gitu ya, Ria ya. Iya, di weekend Jadi gitu, pada hari Coach. Minggu ya weekend kita jogging Iya, itu termasuk eh, perilaku atau aksi nyata dari senantiasa memelihara jiwa dan raga gitu ya. iya, Oke, betul, bagus, Coach. good example Ria. Pik, Iya, gimana Pik? Ada Coach. contoh lagi Pik? Indikator yang mana Pik? Sama sepertinya indikator yang pertama itu Pak, memiliki kecerdasan emosional dan spiritual. Menurut saya ini menekankan di era digitalisasi ini kan banyak banget hoax-hoax yang Ya, berkaitan dengan memecah belahan gitu. Jadi kita ya, ya, sebagai orang itu harus punya kecerdasan emosional dan spiritual yang benar itu untuk menyikapi berita-berita yang ada. Karena kalau misalnya memang kita hanya cerdas secara intelijensi tapi tidak cerdas secara emosional, itu banyak orang-orang yang memang dia punya kecerdasan tapi arahnya digunakan untuk ya, sesuatu yang salah. Karena memang sumber dia membacanya itu kan dengan mudah dia tersulut ya emosinya. Jadi ya. kecerdasan emosional itu harus dibarengi kecerdasan intelijensi juga harus dibarengi dengan kecerdasan emosional. Menurut saya seperti itu, Bro. Oke, jadi Pik berimbang Pik ya. Nah, Berimbang kan? Jadi bukan hanya kecerdasan intelijensia mungkin yang dikedepankan, tapi kecerdasan emosional juga. Artinya di berbarangan. Seperti kata Fikri tadi, percuma dia punya kecerdasan intelijensia misalnya, tapi kecerdasan emosional tidak diimbangi oleh kecerdasan emosional. Itu contoh kata Fikri tadi ya. Dia tahu, tapi eh, emosionalnya tidak bermain di situ. Gini, kalau kita berbicara intelijensia ini kita bicara tentang kecerdasan apa IQ. intelijen intelijen IQ ya intelijen intelijen nah kita bukan hanya IQ EQ EQ juga IQ SQ-nya juga jadi spiritual kecerdasan spiritual ini berhubungan dengan bagaimana kita memahami diri kita sebagai manusia hakikat kita sebagai manusia ya itu bagaimana kita memahami hak kita sebagai manusia jadi menyeimbangkan nah jadi itu jadi yang dikatakan Fikri itu benar jadi bukan hanya kecerdasan emosional dan tapi intelijensia seperti itu juga perlu kita miliki nah itu jadi ketika misalnya ada berita-berita tadi yang katakan Fikri tadi misalnya hoax nah bagaimana kita menyikapinya itu termasuk juga kecerdasan emosional ya gitu ya oke baik Eh, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Atau ada yang lagi memberikan contoh satu tentang yang keenam ini? Pertanyaan saya, apakah kalian ada yang tergabung dalam klub-klub olahraga, baik yang resmi dan tidak resmi, ada enggak? Nah, misalnya, ya kayak sekarang kan banyak tuh komunitas, misalnya goes gitu, bersepeda, ada gitu kan, komunitas apa gitu. Itu termasuk yang ke ini, nih, yang keenam ini, yang kelima ini kan, ya kan? Oke, kan ada itu sekarang kan banyak-banyak tuh komunitas ya. Kayak kami di RT kami di kampung kami di Lubuk Linggau ini ada tuh persatuan apa goes jadi hari Sabtu atau hari Minggu itu keluar kita bapak-bapak di RT itu goes sama-sama gitu. Itu masuk gemar berolahraga juga itu kan. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, so far you have any question about this, about bela negara? Ada pertanyaan? Kita akan masuk ke materi selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang isu kontemporer. Silakan. Silakan. Tidak ya? Baik. Nah, kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan tentang menganalisis isu kontemporer. Nah, kenapa sebagai ASN kita harus bisa berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu kontemporer? Apa hubungannya dengan agenda satu ini? Apa hubungannya dengan nilai-nilai bela negara? Apa hubungannya dengan wawasan kebangsaan? Ya. Jadi isu-isu kontemporer itu, nah, yang disebut dengan isu itu suatu hal yang terjadi baik dalam maupun luar organisasi kita. Nah, kalau kita lihat yang lebih luas, isu yang kita maksudkan sini, isu kita di negara kita saat ini. Nah, isu-isu itu harus kita sikapi.
Ya, harus kita sikapi. Kenapa? Kalau kita istilahnya cuek, acuh tak acuh atau apatis dengan isu-isu yang terjadi sekarang, itu bisa jadi akan memecah belah kesatuan kita, negara kesatuan bangsa Indonesia. Ya, itu. Makanya itu kaitannya isu dengan pembelajaran di organisasi itu ada materi isu, analisis isu kontemporer. Jadi diharapkan kita sebagai ASN ini bisa berpikir kritis, membaca situasi-situasi apa yang ada di sekitar kita, di sekitar lingkungan kerja kita. Nah, gitu. Itu yang disebut dengan isu. Jadi isu itu memang benar-benar terjadi. Beda dengan gosip. Kalau gosip apa gosip? Gosip. Gosip. Kalau gosip itu kan belum tentu kebenarannya kan? Belum tentu kebenarannya. Atau bisa menjadi kebenarannya itu masih dipertanyakan. Kayaknya memang benar sih, tapi berita itu masih dipertanyakan. Oke. Tapi kalau isu ini memang benar-benar ada, benar ya, benar-benar ada. Oke. Contohnya apa? Kalau dalam lingkungan di lingkungan kampus, isu kontemporer,nya apa? Contohnya? Contohnya plagiarisme misalnya. Itu masih isu enggak itu? Benar ya? Karena dari mahasiswa, dari dosen, kadang-kadang sering terjadi plagiarisme ini. Nah, itu kan. Nah, itu nanti bisa kalian angkat di aksi perubahan nanti, di aksi perubahan, di aktualisasi nanti. Apakah kalian punya ide untuk meminimalisir plagiarisme yang dilakukan oleh mahasiswa, misalnya? Nah, gitu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Itu isu. Isu ya. Jadi isu itu sesuatu nyata dan benar-benar terjadi yang saat ini sedang hangat-hangat dibicarakan. Ah, gitu. Ya. Baik. Nah, kontemporer itu tadi hal yang modern, yang eksis, yang terjadi dan masih berlangsung saat ini. Sedangkan isu strategis kontemporer itu yang saat ini yang dapat memberikan efek, ya, memberikan dampak negatif kalau ya isu tersebut tidak diselesaikan, tidak dicarikan penyelesaiannya, maka itu akan menimbulkan dampak negatif. Dampak ke siapa? Dampak bisa kepada pribadi, kepada perseorangan, maupun kepada organisasi. Bisa dalam skop lebih luas lagi, dampak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Pertanyaan saya, tadi saya sudah menyebutkan salah satu isu kontemporer yang ada di kampus, misalnya plagiarisme. Sekarang kita berbicara dalam skop yang lebih luas. Bisakah kalian menyebutkan contoh isu, satu saja isu yang sekarang ini yang jadi isu kontemporer di negara kita? Kita berpikirnya skopnya luas di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa? Apa contohnya? Beri saya satu jawaban. Ya, Pik, apa Pik? Contohnya Pik. Assalamualaikum, Coach. Kalau menurut saya salah satu isu yang sangat menjadi concern kita itu tentang terkait dengan pelecehan seksual kalau menurut saya. Oke, baik. Yang di pokoknya ini skopnya kita berbicara di Nah, skop yang lebih luas ya, Pik. nah, Oke, karena menurut isu saya, tentang pelecehan seksual ya. nah, Oke. tidak hanya di dunia pendidikan, itu terakhir ada di daerah saya tuh di daerah Kota Palembang itu di daerah Sukabangun kemudian lagi viral tuh Oh seorang anak iya, perempuan yang dia anak SMP ya, anak SMP yang meninggal itu ya, anak SMP. yang dikubur itu. Ya, itu kalau menurut saya itu sangat apa kalau bahasa paling halus yang bisa saya gunakan itu memprihatinkan, Bro. Memprihatinkan. Bahasa paling halus yang saya gunakan itu memprihatinkan karena pelakunya itu anak SMP semua. Jadi Oke. ini sangat sangat apa ya disayangkan karena memang artinya ada kekurangan dalam dalam Mhm. perhatian kita tidak hanya menyalahkan negara tapi kita juga sebagai sekup organisasi terkecil dari sebuah negara itu kan keluarganya atau lingkarannya itu tidak tidak ada pendidikan yang tepat untuk mereka sehingga mereka dalam pengambilan keputusannya juga tidak dibarengi dengan kematangan yang baik jadi dan pengawasan yang baik juga jadi menurut saya itu yang sangat disayangkan salah satu hot issue yang sangat memprihatinkan dan disayangkan terjadi di negara kita. Oke, baik. Dan itu kalau tidak diselesaikan, dampaknya bisa dampak negatif. Ya. Ya, Pik ya. Artinya bisa berpengaruh kepada yang lain. Gitu. Nah, tapi kayaknya penyelesaiannya kalau menurut saya
nggak terlalu greget lah ya, Pik ya. Kayaknya bener kata kok bukannya di ini malahan di kayak bebaskan gitu ya, dengan Ya, alasan di bawah umur gitu ya. ya. Aduh, Ambilan keputusan itu ya tadi, aduh. ya. Kalau Pikri bilangnya memprihatinkan, kalau saya bilangnya miris. Oke, contoh lagi Hen, apa Hen? Silakan dulu Hen. Silakan Oke, dulu Hen. terima kasih Coach. Kalau saat ini kan lagi musim caleg nih Coach. Banyak Hmm. yang caleg-caleg, Hmm. terus menurut saya saat ini banyak lagi isu-isu yang mengenai ijazah palsu. Banyak sekali Oh, isu yang kapan mereka kuliah, padahal kan mereka sibuk tahu-tahu sudah ada gelar. Saat ini gitu. sedang banyak sekali isu yang seperti itu, Coach, di mana KPU datang langsung untuk ke universitasnya, apakah benar si caleg ini mahasiswa di sini, mulai terhitung sejak kapan, lulusnya kapan. Jadi diklarifikasi secara benar terkait ijazah yang ada, apakah benar ataukah palsu seperti itu, Coach. Oke, baik, thank you, Henny. Tadi saya tunggu-tunggu juga jawab statement Henny ya. Ya, saya kira tadi Henny Mas ini terjadi isu ini karena dia dahului oleh Mulyono. Oke, ya, itu juga termasuk isu kontemporer, isu yang terjadi di negara kita. Ada lagi, satu lagi. Ya, oh yang Mauren dulu ya, Pipa ya. Ya, Mauren. Kenalkan dulu Ren. Ya, Bagaimana Ren? baik Coach. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Mauren dari Prodi Kesehatan Lingkungan Unit Kerja Universitas Sriwijaya. Oh, di Jadi, asli juga. ya, jadi mungkin ada dua isu yang mungkin saya ceritakan, Coach. Kemarin saya Mhm. baru baca terkait dengan kebocoran data NPWP. Itu kan salah satu Iya, kabar iya, yang iya. Oh, ya, Biorka ya, Biorka ya. Kak, ya. Itu kan sebenarnya membahayakan ya, Coach, terkait dengan data yang sebenarnya untuk ranah pribadi seperti KTP, terus nomor pajak. Dan kalau disalahgunakan itu juga bisa Ya, memberikan dampak ke masyarakat ya. kreatif. Yang kedua, isu Mhm. terkait di bidang saya, kesehatan lingkungan, di mana Hmm. saat ini lagi marak-maraknya tambang ilegal, Coach. Nah, kalau misalnya Hmm. terkait tambang ilegal tersebut hubungannya ke Kesling, itu tentunya merusak lingkungan serta sumber-sumber Hmm. air dan berdampak ke kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan tambang ilegal tersebut. Kebetulan saya dari Muara Enim, dong, Coach. Oh iya, Marenim betul. Ya, Mereka jadi di banyak. sana memang banyak tambang ilegal yang memang jadi fokus pemerintah buat mengatasi tambang ilegal itu. Makasih, Dan itu Coach. kayaknya sudah ini juga Mauren ya, bukan bukan hanya di Moren, di Lahat juga banyak Iya, juga taman iya. Udah menyebar, Coach. menyebar ya. Ada yang dari Musi Banyu Asin. Di Musi Banyu Asin itu penambangan minyak itu kan ada beberapa yang ilegal kan? Ya, Ada kan? banyak Coach yang di musim banyak asin. Iya, di Musi Banyu Asin. Nah, itu. Jadi kita kalau dari segi keilmuan Mauren ya Kesling tadi, nah yang itu tadi ya tentang penambangan-penambangan itu bisa jadi hot issue ya. Nah, itu kalau tidak segera di ini di apa? Diatasi dan berdampak negatif terhadap masyarakat gitu ya, Mauren ya. Iya, Oke. iya. Iya. Jadi kalau itu apa tadi kalau Pikri tadi mengatakan apa memprihatinkan. Kalau saya bilangnya miris, dengan isu kalau Morin ini apa ya melihat isu penambangan ilegal itu jiwa-jiwa keslingnya meronta-ronta gitu. Iya, iya, Coach. Gitu ya. Apalagi di daerah saya sendiri kan, Coach. Jadi Heeh. agak gimana Iya, iya. gitu. Ya, apalagi ya itu daerah sendiri kita merasa apa ya punya ikatan batin lah dengan daerah itu ya, Loren ya. Ini Iya, kok dana ya tanah kelahiran saya kok dirusak gitu ya. Iya. Oke, mungkin di situ mungkin Mauren bisa memberikan pikir apa apa menunjukkan berpikir kritisnya Mauren nanti ya. Gimana sih untuk mengatasi itu? Mungkin ya kita tidak bisa secara langsung mungkin melalui tulisan itu kan melalui tulisan. Mungkin Mauren nanti suatu saat bisa membuat tulisan, artikel atau apa gitu yang berbicara tentang sih oke gimana sih solusi terhadap penambangan ilegal ini dikaitkan dengan ilmu cashlingnya gitu kira-kira gitu. Oke, iya. Apipa masih mau menjawab, Pipa? Thank you, Mauren. Baik, izin Coach, mungkin Ya, silakan, Pip. salah satu isu yang kemarin sempat viral juga, yaitu adanya yang peringatan darurat itu ya, Coach.
Jadi Oh ya ya, Indonesia iya darurat gitu. Indonesia darurat. Jadi memang Warna biru ada sangat Garuda gitu. ya benar coach. Sangat disayangkan memang sekarang mungkin itu berkaitan juga sama nepotisme yang semakin terang-terangan sehingga sampai mengubah peraturan-peraturan konstitusi di mana itu yang sebelumnya mungkin sebagai aib dan sangat memalukan tapi sekarang sangat terang-terangan dan juga melibatkan banyak lembaga-lembaga negara sehingga dari seluruh masyarakat pun sekarang tidak ada lagi kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara dan mereka sudah kehilangan marwahnya gitu jadinya di Indonesia. Jadi kita tidak tahu lagi mau percaya pada lembaga yang mana seperti itu mungkin Coach, salah satu Itu anu masalahnya. ya Pipa ya, dampak negatifnya Pipa ya. Ya Iya dampak benar Coach. negatifnya apa ya? Kepercayaan masyarakat itu menjadi menurun gitu ya. Ya, Mm-mm. udahlah. Oh, itu juga berarti udah apa paling dia juga berpihak ke situ gitu ya. Nah, itu jadi tantangan kita. Gimana ya cara untuk membangun kembali kepercayaan, ya? Ya, terutama ini saran dari Apipa nih untuk dosen-dosen Fakultas Hukum nih, gimana nih? Iya, ya Apipa ya. Iya, ada yang Coach. dari Fakultas Hukum sini, dosen Fakultas Hukum. Nah, itu berikan kontribusi kalian berupa pikiran. Nah, gitu. Bagaimana cara membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, gitu ya, Apipa ya. Oke, baik. Tadi dia kata kunci yang Afifa ada kata nepotisme. Nah, nepotisme itu berkaitan dengan isu ini, isu korupsi. Biasanya dia satu satu kesatuan, satu paket lah gitu ya. Jadi ini contoh isu-isu yang ada di negara kita. Ada isu tentang korupsi, ya. Entah saya belum saya kurang ini juga ya kurang paham juga. Apakah masih masih jadi hot isu tentang ada rektor salah satu perguruan tinggi negeri yang memberikan yang meminta gratifikasi mahasiswa baru kedokteran ada juga saya pernah baca itu. Ya Pipa ya ada itu. Itu Rektor juga saya itu coach. ah Rektor saya itu coach. saya tidak menyebutkan merek ya. Maaf ya. Iya, duit sendiri ngaku ya, Bu ya. Ya, itu contohnya itu ya. Contohnya itu. Jadi itu sudah termasuk isu korupsi di situ. Kemudian isu narkoba. Ya kan? Isu narkoba juga, ya. Kalau kita lihat bagaimana sih ya negara kita ini kayaknya begitu merajalelanya narkoba gitu ya. Itu kalau dibiarkan ya kita melihatnya jangan bisa menimbulkan perpecahan gitu. Kemudian terorisme dan radikalisme. Ya, dia pahaman terorisme dan radikalisme ya. Oke, cybercrime. Ya, itu yang dikatakan si siapa tadi? Tadi siapa sebelum Pipa ngomong tadi? Ada tadi siapa tadi? Yang berbicara tentang kebocoran data Biorka tadi. Nah, itu termasuk cybercrime mungkin ya. Masuk cybercrime enggak itu? Ya, gitu ya. Oke, ke cybercrime. Dan juga yang kalian sebutkan tadi isu-isunya. Nah, kita sebagai SN, kita dihadapkan terhadap isu-isu ini, baik dari internal maupun eksternal. Baik dari itu berasal dari internal organisasi kita maupun di eksternal organisasi kita. Ya, kenapa kita perlu mempelajari isu ini? Nah, itu tadi, ya. Fenomena tentang kita dihadapkan kepada isu-isu yang ada di lingkungan kerja kita, nah, itu kan, itu menjadikan kita penting untuk paham tentang isu-isu itu. Ini melatih kita untuk berpikir kritis terhadap isu-isu atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Ya, oke, misalnya contoh lagi ada money laundry, ada proxy war, kemudian ada hate speech, ada hoax itu juga termasuk isu-isu yang ada eh, terjadi di negara kita saat ini. Jadi kalau kita kembalikan ke sini, kita dihadapkan pada isu-isu ini, maka kita sebagai seorang S perlu untuk memiliki kemampuan menganalisis isu-isu strategis kontemporer, ya, menganalisis isu-isu strategis kontemporer. Kenapa itu penting? Itu ada beberapa alasannya. Ya, kenapa itu penting? Nah, kita harus memiliki kemampuan berpikir kritis, analitis, dan objektif terhadap suatu persoalan. Jadi ketika ada persoalan, kita kaitkan misalnya di lingkungan kerja kita harus bisa memiliki kemampuan untuk berpikir kritis, bisa mengkritisi, ya, bisa mengkritisi, kemudian bisa menganalisis secara objektif, ya, isu tersebut. Kemudian memberikan keberlangsungan pemerintahan. Tadi kita berbicara tentang side effect-nya. Jadi kalau tidak selesaikan, nanti akan ada pengaruhnya, ada dampaknya. Yang disebutkan Afifa tadi, ya, itu bisa jadi
mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang dikatakan Afifah tadi. Ya karena adanya isu tadi, misalnya karena ada isu dalam tanda petik begitu mudahnya gitu ya. Tadi yang kata Afifah tadi ya, melegalkan untuk mengikuti ini, misalnya seperti itu. Nah itu bisa mengurangi kepercayaan, itu bisa berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan. Jadi tidak maksimal lagi, masyarakat tidak percaya lagi. Ya sudahlah, iya gitu ya. Oke, yang dan juga kita harus siap untuk menghadapi perubahan internal, perubahan-perubahan yang ada di lingkungan kita. Ya, jadi kita tidak stuck, kita tidak mantap di situ, tidak hanya, oh pokoknya saya taunya ini deh, saya tidak mau berubah, saya tidak mau. Padahal nah sekarang kan zamannya sudah berubah, zamannya sudah berubah. Misalnya dari pemanfaatan teknologi informasi, misalnya seperti itu. Ya, baik. Nah, ini ada beberapa teknik dalam pemilihan isu, ya. Teknik dalam pemilihan isu. Dan ini nanti kalian akan aplikasikan dalam rancangan aktualisasi ya. Jadi rancangan aktualisasi nanti kalian harus bisa melakukan analisis ini. Oke, ya. Yang pertama kita sebut dengan APKL, aktual problematik kehalayakan dan kelayakan. Jadi sebenarnya banyak gitu ya. Banyak ada beberapa teknik dalam tapisan isu, dalam memilih isu atau menilai isu, ya. Oke, itu banyak. Tapi di sini di pembelajaran kita dasar ini kita fokus kedua ini, ya. Yang pertama itu yang disebut dengan APKL dan yang kedua itu apa yang disebut dengan USG. Oke, ya. Jadi sekarang bukan hanya Dokter Afifah yang bisa meng-USG. Nah, kalian juga harus bisa meng-USG, tapi beda USG-nya. Ya, Dok ya. Ya, USG di sini urgency, seriousness dan growth. Nah, kita lihat. Nah, ini teori yang disebut dengan teori tapisan APKL. APKL itu aktual. Artinya apa? Apakah isu itu benar-benar sedang hangat terjadi? Kemudian P-nya problematik. Apakah isu itu memiliki dimensi masalah? Kemudian kehalayakan, apakah isu itu menyangkut hidup orang banyak? Kemudian kelayakan, apakah isu tersebut menyangkut masuk akal, realistis atau feasible, layak untuk dikatakan isu. Ya, oke. Saya cerita sedikit kemarin ada di waktu ujian seminar rancangan aktualisasi itu ada bimbingan saya yang coachnya itu penguji kami kebetulan kemarin dari Kemendikbudristek ya, dari Pusdiklatnya penguji di kelompok kami itu bimbingan saya arahkan semua menggunakan APKL dan USG gitu ya. Nah sempat ditanya sama penguji gitu, kamu kok sudah menggunakan APKL kok masih menggunakan USG? Bisa kamu memberikan alasannya? Nah kebetulan sudah saya ini waktu pembelajaran pembimbingan saya kasih tahu apa bedanya. Jadi siapa tahu nanti kalian akan ditanyakan juga pada saat ujian. Jadi teknik APKL ini digunakan untuk menilai kualitas isu. Karena salah satunya ada kelayakan. Apakah isu yang kita angkat, ya, yang menurut kita suatu isu, apakah itu memang benar-benar isu? Nah, apakah memang benar-benar isu atau hanya sekedar hoax atau hanya sekedar gosip? Nah, kita menggunakan teknik APKL. Ya, oke, kita ambil yang simple sederhana saja. Coba, saya minta kalian menyebutkan salah satu isu yang ada di prodi masing-masing. Dari kalian sudah berapa bulan jadi dosen ini? Apa? Misalnya apa satu? Oke, pertanyaan saya, ketika kalian membaca situasi di lingkungannya, di prodinya, misalnya dalam segi pembelajaran, apakah dosen-dosennya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam proses pembelajaran? Misalnya, nah, menurut kalian, oh kayaknya ketika belajar ya masih manual aja, masuk, menjelaskan gitu ya, tanya jawab gitu ya, kemudian selesai pulang gitu. Yang manual atau konvensional seperti itu. Nah itu bisa jadi isu, ya, bisa jadi isu. Oke, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Itu saya kasih contoh satu itu. Dosen yang belum memanfaatkan, mengoptimalkan atau memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Contoh lagi apa? Yuk. Saya membimbing 2 orang dari UNIP yang isu diangkat di rancangan aktualisasinya adalah, Coach, kami punya MOC di UNIP itu, tapi dosen itu
kalau saya survei sekilas, itu hanya sekian persen yang memanfaatkan itu dalam proses pembelajaran. Nah, itu jadi isu. Makanya saya akan mengangkat itu. Nah, saya akan memanfaatkan emosi itu dalam pembelajaran di mata kuliah yang saya ajar. Itu isu. Nah, oke. Ini bisa memberikan contoh. Ayo, come on. Come on, satu saja. Coba dengar. Ya, silakan Ria. Apa Ria? Ya, izin coach, mungkin mahasiswa belum menggunakan teknologi seperti Mendeley untuk menggunakan eh, teknik referensi untuk mencegah plagiarisme, mungkin begitu coach. Oke. Baik. Nah, itu diumumkan dulu Ria. Jadi eh, apa? Eh, jadi diumumkan apa dibahas secara umum dulu isunya Ria. Tadi kan ada kata kunci plagiarism ya. Jadi isunya bisa jadi masih tingginya persentase plagiarisme dalam karya tulis mahasiswa, misalnya skripsi seperti itu. Ya, Ya, misalnya oke. seperti itu. Iya, baik coach. Ya, itu oke, dapat kita satu isu. Jadi misalnya eh, plagiarisme mahasiswa itu masih tinggi atau ya gitu ya. Misalnya syaratnya kalau saya S3 kemarin di Undip itu Ria di maksimal 15%. Kalau di masih 15% nggak bisa ikut ujian terbuka kalau nggak salah. Ujian tertutup ya, ujian terbuka kalau nggak salah. Nggak bisa ujian terbuka. Ya, jadi waktu itu saya bolak-balik aja tuh kirim email nanti dapat lagi dari yang anunya ya dari lembaga waktu itu apa namanya lembaga itu. Pak, ini masih 20, oke kita revisi, kita kasih lagi. Waduh Pak, ini belum 15. Iya. Iya. Oke. Nah, Mungkin itu untuk referensinya mungkin belum dicantumkan atau bagaimana coach? ya kayaknya ya ke sitasinya kayaknya Ria. Citasi ya. Ya, sitasi saya itu kebanyakan yang memang kemarin itu memang diambil bulat-bulat gitu. Kan biasanya kan atau di Persentase. paraphrase gitu ya Ria ya. Ya di Ya. paraphrase atau ya kita menyimpulkan misalnya kita buat pernyataan kemudian sitasinya dalam kurung mungkin Ria, mungkin Viva. Artinya kita eh, ngacunya ke situ gitu. Atau ada misalnya ada Ria bikin pernyataan, waktu itu saya telan bulat-bulat saya copy paste ada masukkan situ makanya agak tinggi gitu. Iya. Mungkin kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Indonesia mungkin kedetek ya coach. Tapi kalau misalnya kita ngambil dari referensi bahasa Inggris, kemudian kita translate ke Indonesia, mungkin biasanya jarang terdetek coach Oh mungkin. gitu ya. Iya 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 iya. Saya sih Karena begitu. sistemnya mungkin agak susah ya. Mungkin sistemnya khusus bahasa Indonesia kali Ria ya. Iya, mungkin seperti itu. Oke, jadi itu isunya. Jadi isu yang diangkat Ria itu misalnya kan di tempatnya. Dan memang saya rasa bukan hanya di tempat Ria ya di Prodi Ria, mungkin di Prodi Ria juga mengalami isu yang sama kan ketika misalnya mungkin sudah ada jadi dosen pembimbing skripsi, itu merasa kayaknya ini kamu ini apa ya? Kebanyakan ini karya-karya orang ini yang kamu masuk-masukin kayaknya kamu hanya semacam kompilasi katanya, bukannya di mana sih letak berpikir kritis kamu gitu, ide-ide kamu belum nampak di sini seperti itu. Maka Ria salah satunya mendelay tadi ya salah satu solusinya. Ya, Oh, begitu coach. ada lagi satu lagi dari dosen. Kalau Ria melihat isunya dari mahasiswa, kalau dari dosen apa contoh? Halo, ada yang bisa memberikan contoh? Tadi sudah saya kasih contoh satu dosen yang tidak atau belum memanfaatkan eh, perangkat pembelajaran, apa perangkat pembelajaran teknologi informasi dalam proses pembelajaran, ya gitu, belum optimal. Oke, ya itu contohnya. Nah, ketika kita dapat isu-isu ini, ketika kita dapat isu, misalnya kita dapat 5 isu misalnya, isu satu atau satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, kita analisisnya dengan menggunakan skala Likert. Mungkin yang dari psikologi mungkin tahu ya, skala Likert itu biasanya untuk menilai sikap ya. Ya kalau misalnya kalau di question itu kalau pernyataan negatif, positif, maka dinilai dari 5. Sangat setuju gitu biasa kan? Sangat setuju, setuju gitu ya naik. Begitu ini juga. A misalnya. A itu dia apa? A tadi aktual.
Nah, bisa kita lihat bagaimana tingkat keaktualannya. Kalau dia sangat aktual isu tersebut, maka kasih poin 5 gitu. Kalau menurut kita, ini nggak aktual deh, ini ya biasa saja sih, B aja gitu. B aja kata mas sekarang ya, B aja. Udahlah kasih 3 aja lah, 3. Karena itu B aja kayaknya dia nggak terlalu lah. Wah, kalau ini nggak aktual ini isunya udah basi, mungkin menurut kita ya, maka kita kasih nilai 1. Udah seterusnya. Jadi kita bikin indikator-indikator 5 berapa, 4 berapa, 5 itu indikatornya apa, 4 itu indikatornya apa, khusus yang aktual. Problematik begitu juga. Kehalayakan juga begitu juga, kelayakan juga begitu. Nanti kita jumlahkan, nah maka kita jumlahkan, maka akan mendapatkan peringkat isu. Ya, misalnya setelah kita lihat, maka yang menjadi peringkat 1 misalnya isu nomor 3. 3, 4, 2, 1, 5 misalnya isu ini. Tadi katakan bahwa kita harus menyelesaikan isu itu, harus kita cari penyelesaiannya kan. Itu. Nah, karena kita ada 3 isu yang berbeda, kita agak susah menyelesaikan secara bersamaan. Maka kita harus mencari isu prioritas atau isu yang akan dicarikan penyelesaiannya segera. Gimana caranya? Dengan menggunakan USG. Jadi saya ulangi, APKL itu digunakan untuk menilai kualitas isu. USG ini digunakan untuk memilih isu prioritas. Dalam arti kata isu yang akan diselesaikan segera. U-nya apa U? Urgensi. Seberapa mendesakkah isu itu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Urgen enggak isu tersebut? Seriousness. Isu ini agak serius ini. Justru agak serius ini, ya. Oke, ini kalau tidak diselesaikan apa yang akan terjadi, gitu. Itu yang dipertimbangkan. Growth ini berbicara tentang dampak, ya. Kedepannya gimana sih kalau isu ini tidak diselesaikan? Dampaknya gimana sih? Berdampak banyak? Apakah banyak pihak yang terdampak? Gitu. Apakah dampaknya akan menimbulkan masalah baru dan seterusnya. Nah, sama cara dengan APKL tadi, kita menggunakan tabel juga, tabel ini. Nah, prosesnya sama, kita juga menggunakan skala Likert. Misalnya nomor 1, isu 1 ini, sangat mendesak ini, harus ini, diselesaikan ini, tidak bisa tidak. 5 nilainya. Isu 2, ini tidak mendesak ini, sangat tidak mendesak ini. Ya, sudah ada tuh penyelesaiannya, apa sudah diselesaikan itu, kenapa? Maka kasih nilai 1 misalnya. Dan seterusnya. Maka kalian akan mendapat, setelah dijumlahkan, maka mendapatkan peringkat 1, 2, 3. Misalnya yang dari 5 ini kalian ambil 3. 3 dari sini ya. 3 dari sini. 3 dari sini. Yang peringkat 1, 2, 3 sini kalian ambil ke 3 di sini, masukkan ke sini. Masukkan ke masukkan ke sini. Maka misalnya terpilih adalah isu nomor 2. Nah, isu nomor 2 inilah yang akan kita carikan penyelesaiannya. Misalnya Ria tadi, ternyata Ria tadi isu nomor 2 berbicara tentang masih tingginya tingkat plagiarisme mahasiswa dalam karya ilmiahnya, itu yang tertinggi. Nah, maka yang ini nanti yang akan Ria angkat untuk menjadi untuk dicarikan penyelesaiannya. Tapi sebelumnya kita lihat penyebabnya dulu, ya. Kenapa sih sampai mahasiswa misalnya plagiarismenya tinggi, ya? Maka kita gunakan yang selanjutnya, ke sini terus ya. Kita gunakan mencari penyebab, mencari penyebabnya. Ada 2 cara, bisa mind map, bisa fishbone, ya. Bisa mind map, bisa fishbone. Pada prinsipnya sama. Artinya kita kelompokkan dulu. Apakah kita lihat dari 5W1H? Dari man-nya, dari manner-nya, dari machine-nya, dari money-nya, dan sebagainya. Ataukah bisa juga kita lihat dari prinsip-prinsip dari manajemen itu. Ya, kalau misalnya tadi yang 5W itu tadi yang when, how, which gitu. Kalau yang prinsip manajemen ini apakah dari man, material, money, environment, dan sebagainya itu. Nah, maka kita pilih-pilih di sini. Jadi masalah tadi misalnya di sini masalahnya. Tadi apa tadi yang Ria tadi mencontoh ya, masalahnya masih tingginya tingkat plagiarisme mahasiswa dalam karya ilmiah. Akibatnya apa yang terjadi? Menurunnya mutu
atau masih menurunnya mutu atau kualitas karya tulis mahasiswa. Akhirnya, maka kita cari dari penyebab who. Dari segi manusianya apa? Oh, kalau ini mahasiswa yang belum paham ini misalnya. Dari segi misalnya manner, caranya. Oh, mahasiswa belum tahu bagaimana sih membuat citasi yang plagiarismenya tidak tinggi, gitu ya. Oke, kemudian misalnya dari segi metodenya, kayaknya eh, mahasiswa ini belum tahu sih atau pembimbing atau mahasiswa belum tahu tentang Mendeley misalnya. Salah satu ya cara untuk mengurangi atau plagiarisme dengan Mendeley seperti itu. Nah, kemudian dari banyak ini kan tidak semua penyebab mau diselesaikan, ya. Nah, kita cari lagi penyebab utama yang akan diselesaikan segera. Nah, caranya apa? Caranya dengan kembalikan ke USG, kembalikan ke USG. Maka akan dapatlah salah satu penyebab yang akan dicarikan. Misalnya, penyebabnya tadi adalah belum adanya dari segi manner misalnya yang Ria tadi misalnya, belum adanya buku panduan atau belum adanya tutorial penggunaan Mendeley dalam citasi karya tulis ilmiah. Ah, gitu ya. Maka solusinya adalah itu tadi, membuat buku panduan atau dan membuat tutorial tentang Mendeley, aplikasi Mendeley dalam citasi karya tulis. Udah dapat kamu gitu. Nah, kalau kita hubungkan dengan aktualisasi nanti, dapatlah. Jadi selama 30 hari itu kalian membuat buku panduan itu, membuat buku panduan, membuat tutorial, mensosialisasikan ke mahasiswa. Bila perlu adakan semacam kayak pelatihan, tapi bukan yang resmi, mungkin apa ya, asistensi ya, mengadakan asistensi mahasiswa tentang Mendeley dan sebagainya. Ya, oke. Baik, itu akhir dari materi kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum saya masuk ke kegiatan kedua. Tadi saya di awal tadi kan ada 2 kegiatan. Silakan. Any question? No? Nah, kalau tidak ada, saya akan menjelaskan tentang tugas yang akan kalian lakukan selama 30 hari ke depan. Hari ini, Sabtu dan Senin. Tugas asinkronus. Ya. Nah, tugas-tugas ini sudah saya upload di LMS. Nanti kalian tinggal melihat saja di LMS ya. Buka saja LMS-nya. Oke, nih. Nih sudah saya upload. Mau lihat ya? Nah, ini. Nah, ya. Jadi tugas hari pertama itu ada 3 tugas. 2 tugas individu, 1 tugas kelompok. Besok ini mandiri, ya. Kita tidak ada pertemuan sinkronus. Kalian mengerjakan 2 tugas individu, 1 tugas kelompok. Dan hari Senin ini tugasnya, ya. Oke, termasuk kelompok sudah saya bagi 2 kelompok kecil, ya. Jadi misalnya tugas hari ini tugas kelompok saya bagi 2 kelompok kecil. Nah ini 2 kelompok kecil. Nah ini, ya. Kelompoknya 5 orang dan ada 5 orang. Yang saya conteng sebagai ketua kelompok ini nanti yang akan menguploadnya di LMS, ya. Tapi misalnya Pikri ketua kelompok 1 misalnya untuk tugas hari ini ya kelompok, maka yang menguploadnya nanti di akun Pikri. Tapi ketika saya berikan nilai, dari Dr. Afifa, Dwi, Heni semuanya akan dapat nilai, ada nilainya nanti, ya. Oke, seperti itu. Kelompok 2 misalnya Ridwan yang jadi ketua kelompok, nanti yang uploadnya Ridwan. Mauren, Ria, Siva, Pika nanti akan dapat sebagai anggota kelompoknya ya. Oke, baik. Sudah boleh kalian saling membuka ini boleh saling membuka LMS Kolabjanya boleh ya. Atau saya jelaskan juga di sini satu-satu ya. Saya jelaskan satu-satu supaya nanti tidak menimbulkan multitafsir. Iya, supaya kalian tidak bertanya-tanya, ini apa sih maksudnya coach? Maksud Pak Ariel ini apa sih sini gitu ya. Oke. Ya, ya. Nah, tugas hari ini ada 3. Yang pertama ringkasan materi modul individu, yang kedua learning journal individu juga, dan yang ketiga video visualisasi bangsa. Oke.
Ya, baik. Nah, ini ketentuan dari tugas individu yang pertama. Ya, nanti bisa dibuka di LMS-nya, baca sendiri, pahami sendiri ya. Kira-kira kalau ada permasalahan di situ di akhir tugas itu ada nomor HP saya, nomor HP dan email. Itu nomor HP sekarang nomor WA. Silakan japri saja ke saya, chat saja ke WA ya. Oke. Kemudian, nah ini learning journal. Learning journalnya itu kalian buat video, di mana isi videonya bercerita tentang pengalaman pelajaran, baik substansi maupun proses pembelajarannya. Dari segi substansi apa yang kalian dapatkan. Misalnya hari ini kalian belajar di sinkronus, belajar tentang misalnya Wasbang, nilai bela negara dan isu. Nah, apa yang kalian dapatkan? Apakah dengan misalnya dengan belajar sinkronus hari ini ya, oke, saya lebih membulatkan tekad lagi untuk melaksanakan nilai bela negara gitu. Selain itu, saya juga lebih paham sih apa itu isu dan juga bagaimana memilih isu gitu. Ya, sebagainya. Kemudian dari segi proses pembelajarannya gimana? Ya. Oke. Kayaknya pembelajaran hari ini misalnya apa? Misal menyenangkan atau membosankan atau apa gitu ya. Oke, dan sebagainya ya. Oke. Durasi videonya 5 menit, kemudian waktu pengumpulannya hari Jumat hari ini, paling lambat saya tunggu jam 23, jam 12 malam nanti. Oke. Dan ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya seperti ini. Ya, ini tugas kelompok. Di tugas kelompok kalian membuat video visualisasi bangsa. Ketentuannya bisa dibaca di situ. Ya. Dan video itu kalian masukkan ke akun media sosial masing-masing. Sama seperti ini. Nih. Ini juga. Ya. Running journal dan video ini kalian masuk. Kalau video kan yang di LMS ketua kelompok, tapi untuk yang akun media sosialnya masing-masing, ya nanti dimasukkan linknya itu yang linknya yang dikirimkan ke saya, backup tugas itu dikirim ke saya melalui WA, ya. Jadi saya bisa melihat apakah jadi walaupun tidak sedang buka LMS saya tahu ini peserta ini sudah mengirimkan tugas dan sebagainya, gitu ya. Oke. Tugas besok, menganalisis isu. 3 tugasnya. Yang pertama ini, tugas individu sama, learning journal. Sama seperti kemarin. Tapi yang besok bercerita tentang pengalaman kalian mengerjakan tugas-tugas asinkronus. Karena besok kan nggak ada sinkronus. Ya, oke, sama. Kemudian tugas individunya, ini saya sudah ambil contoh yang dikatakan Ria tadi. Salah satunya. Kalian mengidentifikasi isu aktual. Kemudian ya, kemudian cari penyebabnya apa. Jadi pilih dulu misalnya ada berapa isu, misalnya ada 5 isu seperti tadi, kemudian gunakan APKL dan USG, dapatlah satu. Nah, satu itu yang kalian diskusikan. Satu isu yang terpilih tadi diskusikan, carikan penyebabnya dan analisis isu, serta tambahkan rekomendasi penyelesaian. Misalnya isu Ria tadi kan plagiarisme. Nah, maka didiskusikan misalnya berapa persen di karya ilmiah atau berapa persen rata-rata data yang didapat oleh Ria bahwa plagiarisme itu berapa persen untuk skripsi mahasiswa yang sedang yang mau ujian misalnya gitu ya. Nah, kemudian baru tentukan penyebab baik fishbone, kemudian buatlah rekomendasi. Misalnya tadi Ria rekomendasinya adalah dengan membuat video tutorial penggunaan citasi, bagaimana citasi menggunakan Mendeley. Nah, untuk mengurangi meminimalisir plagiarisme gitu dan ya. Oke. Nah, kalau yang tugas kelompok ini isu yang diangkat adalah isu global, isu nasional. Apakah tentang korupsi, apakah tentang apa? Seperti yang kalian sebutkan tadi. Ya, seperti yang Fikri sebutkan tadi, isu pelecehan seksual. Nanti disebutkan sumbernya dari mana, beritanya dari mana. Atau isu tadi yang saya pancing tadi, yang siapa Dwi tadi yang ngomong ya, ngaku tadi ya, yang kata saya ada perguruan tinggi negeri yang rektor melakukan pungutan terhadap mahasiswa baru, seperti itu ya. Tadi, ya. Atau isu-isu yang sini, yang ini tadi, isu-isu yang di sini. Nah, baru cari untuk tugas kelompoknya. Nanti diskusikan di kelompok. Kelewatan ya. Nah, isu-isu yang sini. Nah, atau isu-isu yang ini.
Misalnya tadi kan yang cerita rektor perguruan tinggi tadi masuk ke isu korupsi tadi kan. Gitu ya. Cerita tentang kejahatan seksual, pelecehan seksual tadi masuk yang mana gitu. Ya, atau di luar dari sini. Ya. Oke. Termasuk misalnya mau ngangkat tentang yang lagi film misalnya Fufu Fafa. Nah, itu masuk ke hate speech, ya kan? Ujaran kebencian kan? Itu, ya. Oke, dan seterusnya. Itu untuk tugas kelompok ya. Kalau individu itu hubungkan dengan ini ya di prodinya ya, hubungkan di prodinya. Oke. Dan tugas hari Senin itu learning journal dan RABN. Sedikit saya akan menjelaskan tentang RBN. Ini ya. Ini biasa sama dengan yang kita hari pertama dan hari kedua. Nah, ini tentang RBN. Ini. Kalian membuat dalam tabel seperti ini. Nah, dibuat dalam matriks seperti ini. Nah, judulnya RABN Rencana Aksi Bela Negara Pasca Pelatihan Dasar PNS Golongan 3 Angkatan 9 tahun 2004. Angkatan 9 ya. Nama kalian misalnya namanya siapa ya. Misalnya namanya Dwi Arianti, NDH-nya ganti NIP saja, enggak apa-apa ganti NIP. NDH-nya nomor daftar hadir. Ya, instansinya gini ganti unit kerja misalnya prodi apa misalnya di Universitas Jambi. Nama mentornya siapa, jabatan mentornya apa, apakah ketua prodi, apakah kajur ya. Oke. Nah, isinya gini. Kolom pertama diisi nilai bela negara. Nilai bela negara ini lima-limanya masukkan. Yang lima-lima ini. Lima-lima ini masukkan. Bukan ini. Itu salah dia. Lima-limanya masukkan. Yang lima-lima tadi masukkan. Ya, ada tadi lima tadi. Nah, ini. Masukkan lima ini. Jadi satu cinta tanah air, sadar masa dan sebagainya. Nah, masing-masing nilai bela negara itu paling sedikit kalian ambil 2 indikator. Misalnya nilai 1 cinta tanah air, ambil 2 indikator. Oh, saya indikator menjaga tanah dan pekarangan, yang keduanya bangga. Boleh 3, menjaga nama baik. Yang penting jangan 1. Ya. Nah, masing-masing indikator ini kalian tuliskan di kolom berikutnya. Itu oke, apa yang akan kalian lakukan sehubungan dengan indikator tersebut? Nah, misalnya tadi si contoh siapa tadi? Dwi atau siapa tadi? Atau Vika ya? Yang tadi, yang contoh yang bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini. Ya. Nah, ini misalnya di sini tadi ya indikatornya 1 misalnya bangga menggunakan produk dalam negeri. Aksinya apa? Aksinya tadi contohnya tadi misalnya memakai pakaian batik di hari-hari tertentu di saat jam kerja. Maka tempatnya di mana? Kampus misalnya. Kemudian waktunya kapan? Setiap hari Kamis misalnya. Nah, buktinya apa? Tulis foto atau video atau dokumen. Buat saja foto buktinya. Ya. Oke, aksi kedua apa? Yang berhubungan dengan tadi misalnya menggunakan atau memakai yang seperti siapa tadi ya Ria atau siapa tadi yang menggunakan brand buatan menggunakan produk Indonesia. Misalnya menggunakan tas produk Indonesia. Tempatnya kapan? Oh, tempatnya bisa jadi mungkin pada saat mengajar misalnya. Waktunya pada saat mengajar, tempatnya mungkin di kampus. Buktinya apa? Foto gitu. Ya. Nah, nanti setelah kalian klasikal, pada saat kalian aktualisasi, kalian harus mencari bukti-bukti ini. Itulah yang dimasukkan dalam laporan. Laporan ini. Nah, laporan ini sama. Nah, laporan ini buktinya langsung fotonya. Jadi tadi misalnya memakai batik, maka misalnya kalian katakan setiap hari Kamis. Kalian 4 minggu kan, jadi ada 4 kali Kamis kalian pakai batik. Maka kira-kira buat saja 4 foto-foto hari Kamis pertama pakai baju batik, kedua pakai baju batik, ya. Oke, nanti minta tolonglah sekali-sekali dengan mahasiswa, tidak apa-apa lah ya. Daripada saya mengajar, tolong dipoto ke dulu misalnya Derry, tolong foto ke dulu Bapak pada saat ngajar. Nah, dipoto nanti klik ada foto Derry pakai baju batik saat ngajar. Ini keterangan nanti ditaruhkan di sini fotonya di bukti ini. Oke, nah, Kamis berikutnya, oke foto lagi pada saat ngajar gitu ya. Oke, tapi benar-benar real ya. Jangan kalian ngajar bawa 4 baju batik. Foto pertama, sebentar ya Pak, keluar dulu mau ganti baju. Foto lagi, lagi batu-batu ya. Tapi ya real ya. Oke, yang memang benar-benar dilaksanakan setiap minggu. Oke gitu ya, ini akan jadi laporan.
Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, yang ini nanti tugas ini tidak ada pembagian kelompok, tapi dia di kelompoknya di kelompok 5, satu kalian bersepuluh ini nanti, ya diskusikan. Nanti nanti ini tidak ada ini, tapi ini pengumpulannya pada saat kalian masuk klasikal. Klasikal nanti harus menunjukkan yel-yelnya apa, yel-yel kelompoknya, yel-yel kelompok 5 misalnya apa, angkatan 9 kelompok 5 apa, ya, oke. Tapi dari sekarang bisa direncanakan. Oke. Nah, ini ada alamat saya ya. Silakan nanti kalau mau bertanya silakan di ke WA ini ya. Atau mau pakai email silakan kirimkan emailnya ke sini. Oke? Oke. Baik. Itu ada raise hand. Fikri silakan Pik. Mau tanya apa Pik? Atau mau berpendapat? Izin coach, untuk kan tadi ada tugas ketua kelompok itu kalau nggak salah itu untuk mengupload file dari keseluruhan ya, tugas keseluruhan yang di merge disatukan dalam satu file gitu ya, Prof. Yang mana itu Pik? Yang video. Oh ya, betul. Nah, itu Terus? satu berarti saya tugasnya ini teknis tapi Prof pertanyaan saya. Jadi kalau misalnya saya upload itu ke dalam video, saya yang kasih videonya ke Prof ya, linknya. Yang Ke indah, yang ini digabungkan dulu nanti bukan dulu. di antara kelompok itu pasti ada yang ini kan, ada yang bisa menggabungkan video kan? Nah, untuk yang tugas tugas tulis tangan itu juga diuploadnya itu kan pribadi ya Prof ya, coach diuploadnya itu di dalam itu ya, apa? Yang tulis Eh, tangan gimana? Gimana? Enggak ada tuh pik yang tulis tangannya mana pik? Yang resume Prof. Coach. ada Yang mana? apa? Yang resume tadi Coach. Ngeresum. Oh resume. Oh resume itu kan diketik aja, diketik. Oh, Oh, diketik Prof. Ya untuk ini resume itu saya menyarankan untuk resume itu bukan kayak resume anak kuliahan loh. Jadi misalnya, oh ini lembaga negara ada kesimpulannya gitu ya, isu ada kesimpulannya gitu. Tapi kalian bikin semacam artikel yang mengambil satu isu. Misalnya Pikri membuat tulisan eh, tentang pelecehan seksual oleh remaja misalnya. Nah, nanti di dalam tulisan Pikri itu ada substansi wasbangnya, ada substansi nilai bela negaranya, dan ada substansi isunya. Eh, Paham maksudnya ya? Gitu. Jadi misalnya Fikri menulis tentang pelecehan seksual anak remaja misalnya. Maka di dalam tulisan Fikri itu ada kaitannya dengan wasbang. Apa? Oke, misalnya mengatakan bahwa dalam undang-undang bahwa negara bla 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 ini, nah, itu kan sudah berbicara wasbang kan, karena tadi konsensusnya satunya undang-undang kan. Nah, gitu. Kemudian ada nilai-nilai negaranya. Nah, misalnya pikir mengatakan, wah ini dalam hal ini mungkin untuk mengenai ini perlu lagi dikuatkan nilai-nilai bela negara apa misalnya kepada generasi muda itu nilai negaranya. Kemudian jadi isu, misalnya dari isu misalnya apa? Eh, eh, Misalnya pelecehan seksual ini merupakan sesuatu yang kontemporer, itu merupakan isu bisa jadi isu nasional karena ini pengaruhnya apa gitu. Seperti itu. Ya. Jadi tidak berbentuk kayak anak kuliah. Ini kesimpulannya apa? Ini modul satu ini, tapi secara tersirat saja. Makanya saya bilang maksimal 2 halaman, maksimal 2 halaman. Dalam arti kata boleh 1 halaman, boleh 1,5. Saya tidak membatasi harus dua halaman. Saya tidak membatasi harus tidak boleh lebih dari 2 halaman. Boleh 1 halaman, boleh 1,5 gitu, atau 2 halaman full juga bisa. Itu maksudnya ini Fikri dan yang lainnya, ya. Oke, gitu ya. Ada lagi? Atau Fikri, Coach, gimana Fik? mungkin Ya, mungkin Afifah Prof, Dokter Afifah mau tanya itu kayak silakan dok. Dok, apa dok? Izin Coach, ini mau mengkonfirmasi saja. Tadi kan sudah coba buka yang dari LMS juga. Nah, yang file-file yang di LMS ini untuk batas pengumpulannya itu ada yang hari Sabtu, ada yang hari Kamis. Jadi apa? Atau mungkin kami patokannya tuh di hari per harinya itu ya, Coach? Oh, ada yang hari Kamis ya? Belum diganti ya? Hari Jumat mestinya ya? Ya, yang ini misalnya yang hari ketiga ini waktu pengumpulan hari ketiga, tapi hari Sabtu tanggal 21 September, berarti kan yang kami hari kedua.
Ya mestinya hari ketiga itu hari Senin. Berarti patokannya tetap yang hari Iya, hari betul. Kamis. Patokannya Jadwal tetap jadi hari ke satu hari ini kan, hari Mm-mm. kedua hari Sabtu, hari ketiga hari Senin, Dok. Baik, terima kasih Coach. Oke, Henny apa Hen? yang terkait tugas yang bela negara tadi yang ada di dalam tabel itu, Coach. Berarti kita kumpulkan itu baru buktinya nanti terakhir ya, Coach, setelah kita aktualisasi. Kumpul dulu yang narasinya, nanti bukti yang kata Coach tadi seperti pakai batik saat mengajar itu, Ya, berarti nanti dilampirkannya. ya dan yang gini maksudnya yang untuk RABN-nya dikumpulkan besok hari Senin kan. Nah, Nah, nah pelampiran untuk buktinya RABN-nya, maksud saya. untuk laporannya, untuk laporannya itu ini nanti laporannya itu di setelah aktualisasi. Ya, itu maksudnya Coach. Ah, Ya, ah, setelah aktualisasi gitu. Jadi yang untuk itunya bukan untuk yang RABN-nya itu rancangnya saja. Jadi bukan bukan ya, berarti harus ada foto gitu. Bukan nanti hmm, fotonya kita tulis saja ya, rencana ya, kita. Oh ini nanti saya rencananya mau pakai foto gitu. Nah, ya, gitu. Eh, ya, Coach. ya oke gitu. Jadi isi tabel itu aja, isi tabel itu saja. Ya, isi tabel ininya. Oke, ya. Oke. Nah, sehubungan dengan pertanyaan Fikri tadi, jadi bukan bukan berarti Fikri mengumpulkan video sendiri, misalnya anggota siapa-siapa, nanti dijadikan satu, nanti tuh siapa yang ini yang bisa menjadikannya satu. Kemudian di tengah video itu bisa kalian masukkan pernyataan kalimat inspiratif dari masing-masing anggota, ya, dari masing-masing anggota dari masing-masing anggota anggota kelompoknya. Ya, oke. Ini saya ada contoh yang kemarin yang di kayaknya ini yang angkatan angkatan 7 kayaknya ini. Yang kemarin kan saya masuk di angkatan 7. Nah, kayak gini dia. Suaranya masuk enggak? Masuk enggak suara? Ada suaranya ya? Nggak ada, Prof. Enggak ada. Oh, artinya saya lupa share screen. Bentar. Share soundnya lupa saya. Nah, ini enggak ada narasi. Yang kalian nanti ada narasi ya. Ini narasinya pakai tulisan. Ada narasi suara. Ada narasi suara. Ini ada contoh. Nah, ini contohnya. Dengan menjaga nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, kita pastikan Indonesia tetap kuat dan bersatu. Nah, ini dia diletakkan di akhir video. Kalian bisa juga di tengah video. Di tengah video, ya. Di tengah video. Yang di tengah video saya ambil contoh. Saya kasih contoh begini. Bentar, saya buka kembali. Saya angkatan Oke, kita ambil satu saja misalnya. Oh, ada lagu sih. Saya mungkin yang siapa yang angkatan 3 ini yang kemarin saya aja ini mungkin ya berakhlak ya. Oh ya ini ada yang dari dokter ini dokter dari Jambi dokter Gigi Zilni. Oke saya buka ya. Oke kedengaran suaranya?
Kan diambil dari compile kan? Nah, jadi sebentar. Ini masuk ke lagu sih dia. Iya. Ya, ini. Nah, Lebih dari 700 bahasa, nah, ini ada narasi kan? Parah 300 suku, beragam budaya dan kan ada. dari sudut pandang. Ada pernyataan. Jadi di tengah tayangan ada pernyataan dia. Saya cari ya. Nah, ini. Aku bangga menjadi warga Indonesia. Tanah yang kaya akan keragaman budaya, suku Indonesia. Terus masuk lagi. Jadi ada. Nah, ini Dokter Zidni. Beragam suku loh, mulai dari Sabang sampai Merauke. Yuk, kita makin bangga. Ini ada lagi kan? Nah, ini ada lagi nih. Ada narasi juga. Di tengah, kalau yang tadi kan di akhir ini. Masakannya mengandung cerita. Setiap masakannya selalu menggoda. Cintailah. Ya. Itu. Sekilas saja contohnya. Indonesia seperti engkau. Nah, gitu ini PIK maksudnya PIK. Ya, jadi nanti kan lihat di LMS siapa anggota kelompoknya, silakan diskusi. Nah, nanti yang anggota Pikri siapa? Misalnya Pikri menyumbangkan video ini, misalnya ini yang Mauren, misalnya kalau anggota nanti jadikan satu, siapa nanti yang meramunya, atau Pikri sendiri, atau diskusikan siapa yang bisa meramu jadi satu, kemudian jadikan satu video, kemudian masing-masing kalian mengirimkan video inspiratifnya, masukkan ke dalam video itu, ya. Oke, iya. Oke, jadi Baik, terima seperti kasih. itu videonya. Oke, iya. Ada lagi? Is there any question? No? Ya, jangan bingung-bingung lah. Iya. Slow. Ya. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa cukup dulu pembelajaran sinkronus kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekeliruan. Tadi sudah saya memberikan nomor WA. Kalau kalian ada kendala, ada permasalahan, ada yang mau ditanyakan, ya kalian bisa komunikasikan dengan saya. Ya, bisa tanyakan ke saya karena sudah jadi wewenang tanggung jawab saya untuk membersamai kalian selama 3 hari ini, baik sinkronus maupun asinkronus, ya. Jadi silakan di japri saya, dan juga nanti untuk tugas-tugas baik individu maupun kelompok itu backupnya kirimkan dengan saya melalui WA, ya. Ya, gitu. Jadi walaupun saya tidak sedang buka LMS, saya bisa lihat, oh ini udah ngumpul nih misalnya, oh dari kelompok Pikri sudah ada nih videonya gitu ya. Oke, nanti kalau seandainya kalian mau meng-tag saya kan dia ndak harus YouTube kan, bisa media sosial yang lain kan, apa TikTok atau IG atau Facebook, silakan nanti tanyakan ke saya, akun saya apa nanti kalau mau mengetek ini ya, mengetek saya. Jadi kalau mengetek kan saya langsung tahu, begitu saya buka kan IG misalnya saya tahu, oh ini ada mention misalnya dari siapa, misalnya dari untuk tugas. Learning journal juga begitu ya, learning journal juga masukkan ke media sosial, ya. Oke, learning journal biasa saja, video biasa saja, video. Atau mau seperti kemarin itu ada juga yang dia pakai animasi, learning journal pakai animasi. Ada tuh, ya, pakai animasi. Jadi dia ada kayak tulisan gitu, tapi bukan yang bersangkutan, wajahnya wajah kayak animasi itu. Oke, boleh, terserah, ya. Yang saya lihat itu adalah isi dari learning journalnya, bukan saya lihat dari penampilan orangnya, ya. Oke, yang dia nyatakan di situ apa sih? Sesuai dengan yang saya inginkan. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih semua ya adik-adik ya. Sampai ketemu kita di virtual classroom pada hari Senin nanti. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih kepada Pak Hebi selaku pengamat sudah setia menemani kami. Iya, pembelajaran hari ini saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih, Coach. Saya live ya, bye-bye. See you. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.